Bab 46. Pilihan. Mata Jiayan menyipit ketika mendengar apa yang dikatakan oleh anggota ras Atlantis tersebut. Gelar Dewi Laut bukan sesuatu yang bisa dapat diperoleh begitu saja. Bisa dipastikan bahwa dia adalah seseorang yang sangat kuat. Lalu, jika istana ini milik Dewi Laut, berarti dia masih sering muncul bukan? Tanya Jiayan untuk mengkonfirmasi sesuatu. Tidak, Dewi Laut tidak pernah muncul kembali. Istana ini disebut sebagai Istana Dewa Laut, dan diserahkan kepada kedua murid dari Dewi Laut. Lalu kedua murid tersebut tumbuh menjadi sosok penguasa dan keduanya membuat kesepakatan. Aku tidak mengerti apa itu, lalu keduanya membuat pengaturan untuk menaruh Istana Dewa Laut di tempat ini untuk mengambil talenta tinggi, ujar anggota ras Atlantis tersebut. Tidak pernah muncul kembali. Gumam Jiayan karena merasa eksistensi sekuat itu tidak mungkin tewas dengan mudah. Mendengar gumaman Jiayan, anggota ras Atlantis tersebut hanya menggelengkan kepalanya karena ia tahu apa yang ingin ditanyakan oleh Jiayan tetapi ia juga tidak tahu apakah seseorang yang bernama Dewi Laut Sinsin tersebut masih hidup atau tidak. Tetapi kedua muridnya masih hidup dan keduanya menjadi penguasa di alam tertentu. Baiklah, sekarang adalah giliranmu. Karena kau telah mencapai tempat ini, aku akan memberikanmu 3 pilihan, ucap anggota ras Atlantis saat mengeluarkan 3 benda lalu melanjutkan, kau bisa memilih salah satu dari benda ini untuk kau ambil atas penghargaan bahwa dirimu telah mencapai Istana Dewa Laut. Jiayan yang tersadar dari lamunannya pun menatap ke arah 3 benda yang melayang di depan anggota ras Atlantis tersebut dengan wajah serius. Ia tidak menyangka bahwa dirinya akan mendapat hadiah walaupun tidak melakukan ujian untuk menjadi murid dua penguasa yang merekrut Tang Yuha dan Yue Yue menjadi murid mereka. Benda pertama yang melayang tersebut adalah sebuah pedang berwarna biru yang tampak sangat unik. Tanpa bertanya pun, Jiayan sangat paham kualitas pedang tersebut dan tidak ada pedang lebih baik di benua Sein daripada pedang tersebut. Namun, ketika memikirkan kembali pedang miliknya, Jiayan sangat yakin bahwa kualitas pedangnya tidak akan lebih buruk dari pedang yang ditawarkan oleh anggota ras Atlantis tersebut sehingga ia tidak akan mengambilnya. Lalu tatapan Jiayan pun tertuju pada benda kedua yang tidak lain adalah sebuah botol kecil yang memiliki cairan berwarna biru laut di dalamnya. Apa benda ini? Tanya Jiayan menunjuk benda kedua dengan rasa penasaran. Ini adalah eliksir samudera, memiliki sejumlah ki abadi yang sangat besar, untuk seseorang setingkat dirimu, itu pasti bisa meningkatkan kekuatan satu tahap. Namun, fungsi dari eliksir samudera tidak hanya itu. Ini mampu memperluas lautan ki di dalam tubuhmu serta meningkatkan kualitas akar spiritual. Terbuat dari banyak bahan serta cairan tertentu yang hanya dimiliki oleh ras Atlantis. Anggota ras Atlantis tersebut menjelaskan. Mata Jiayan berbinar dan ia menatap ke benda terakhir walaupun ia telah berpikir bahwa dirinya akan memilih eliksir samudera. Benda ketiga tampak sangat sederhana, itu adalah sebuah kertas usang yang memancarkan aura hitam. Apa itu? Tanya Jiayan penasaran. Ini adalah sebuah peta walaupun aku tidak tahu peta apa ini. Tetapi, kedua penguasa itu berpesan bahwa aku harus menawarkan benda ini kepada seseorang yang tidak mengikuti ujian jika kuota murid telah terpenuhi, anggota ras Atlantis tersebut berkata dengan nada sedikit aneh karena ia tidak mengerti mengapa kedua penguasa tersebut mengatakan bahwa ia harus menawarkan benda tersebut. Peta, apakah peta tersebut menunjuk lokasi di dunia ini? Tanya Jiayan karena ia tahu bahwa ras Atlantis tersebut bukan berada dari dunia yang sama dengan dirinya. Tidak, ini adalah pesan lainnya dari kedua penguasa bahwa peta ini menunjuk ke tempat tertentu di alam abadi. Apakah kau tahu apa itu alam abadi? Tanya anggota ras Atlantis tersebut dan tidak menunggu jawaban dari Jiayan lalu melanjutkan, alam abadi adalah alam yang lebih tinggi dari dunia ini. Tetapi, para kultivator abadi tidak bisa memasuki dunia ini. Aku menggunakan cara khusus agar dapat memasukinya. Bisa dikatakan, kekuatanku saat ini ditekan sebanyak 70%. Dan caraku untuk menetap di dunia ini dalam waktu yang lama juga karena benda yang ditinggalkan oleh Dewi Laut Sinsin. Jiayan terkejut sekali lagi ketika mendengar apa yang dikatakan oleh anggota ras Atlantis tersebut. Namun, ketika mengetahui bahwa makhluk abadi hampir tidak bisa masuk ke dunia yang bisa dianggap fana oleh spekulasi Jiayan, ia pun merasa lega. Saat ini Jiayan ingin mengambil eliksir samudera. Tetapi tatapannya tertuju terus-menerus ke arah peta usang tersebut seolah-olah itu memanggilnya. Ia berpikir keras karena merasa akan melewatkan sesuatu yang penting dengan ganti kekuatan melalui eliksir samudera.
Aku harus mencobanya. Aku juga pasti akan naik ke alam abadi suatu hari nanti. Aku ingin tahu siapa sebenarnya wanita yang muncul di dalam kepalaku itu. Yang artinya, akan sangat disayangkan bahwa diriku melewatkan kesempatan untuk mengambil isi dari lokasi yang ditunjuk oleh peta. Kemungkinan tempat itu bernilai jutaan kali lebih penting daripada eliksir samudra. Batin Jieyan membuat keputusan. Aku akan mengambil peta itu, ucap Jieyan. Namun, Jieyan sedikit bingung ketika melihat anggota ras Atlantis tersebut seperti telah menduga bahwa dirinya akan mengambil peta. Melihat wajah bingung Jieyan, anggota ras Atlantis tersebut pun menghela nafas lalu berbicara, mereka juga mengatakan bahwa seseorang yang tidak mengikuti ujian karena kuota telah habis pasti akan mengambil peta. Tampaknya saat ini aku yakin bahwa mereka dapat melihat potongan masa depan atau lebih tepatnya, kemampuan Dewi Laut dapat melihat masa depan yang sangat jauh. Mendengar hal itu, Jieyan tertegun di tempat. Ia tidak menyangka bahwa kedatangannya akan diramalkan. Ia merasa sedikit aneh seolah-olah pernah melihat adegan seperti ini walaupun tidak ingat kapan. Namun, jika ia memulihkan ingatannya, ia akan tahu bahwa ini memang pernah terjadi. Setelah menerima peta, anggota ras Atlantis tersebut pun memasuki Istana Dewa Laut sekali lagi. Tanah tiba-tiba bergetar dan Jieyan langsung menjaga jarak darinya, melebarkan matanya ketika melihat Istana Dewa Laut perlahan melayang dan melesat ke arah langit dengan kecepatan yang sangat tinggi. Hanya dalam waktu 1 detik, istana tersebut lenyap sepenuhnya dari pandangan. Luar biasa, seru Jieyan dan menatap kembali ke arah peta yang ia terima, memasang ekspresi serius karena merasa bahwa suatu hari nanti benda ini akan sangat berguna. Jieyan pun menyimpannya lalu langsung pergi dari tempat tersebut untuk melanjutkan perjalanannya tanpa ditemani oleh Tang Yuha dan Yue Yue. Bab 47. Anggota Klan Naga dan Anggota Sekte Mayat. Beberapa hari kemudian, Jieyan yang telah keluar dari tempat yang ditutupi oleh ombak yang ia masuki sebelumnya telah tiba di daerah tertentu yang sangat luas. Tempat tersebut seperti dasar laut lainnya. Jieyan melayang di udara dan menatap ke tempat yang sangat jauh. Ia membuka peta dan melihat jalan keluar yang terletak di beberapa tempat. Lalu, ia pun merenungkan bahwa tempat yang paling dekat dengan jalan keluar pastikan tidak diisi oleh sumber daya karena sudah pasti akan dijarah oleh semua kultivator setiap kali mereka masuk ke dalam istana bawah laut. Sebelum Jieyan menentukan tempat yang ia pergi, ia menatap ke arah tertentu dengan wajah serius karena mendengar suara ledakan besar. Tempat yang dilihat oleh Jieyan tampak sedikit aneh karena langit-langit di tempat itu sedikit gelap. Aura tirani ini, apakah mereka adalah ras naga yang terkenal itu? Gumam Jieyan dan langsung terbang ke arah sumber perkelahian yang menghancurkan sebagian besar wilayah sehingga langit-langit tampak menjadi hitam. Di tempat pertarungan terjadi, terlihat satu sosok naga berwarna kuning berkilau seperti emas sedang meraung keras ke arah langit. Musuh yang dihadapi oleh naga tersebut adalah seorang kultivator yang mengenakan jubah hitam, dia pun terlihat seperti sedang menggerakkan lengannya dan sosok lainnya yang berwarna pucat melesat dengan kecepatan tinggi ke arah naga. Sialan! Anggota Sekte Mayat tercela. Teriak naga tersebut saat mengumpulkan ki di rahangnya lalu menembakkannya ke arah sosok pucat yang tidak lain adalah mayat yang dikendalikan oleh anggota Sekte Mayat. Mayat tersebut pun langsung mengarahkan lengannya ke belakang sedikit dan mengepalkan tangannya dan meninju ke arah depan, tetap di teknik yang dilancarkan oleh naga. Duar, bentrokan pun terjadi dan di saat itu juga, aura hitam yang berasal dari mayat menekan aura emas yang merupakan nafas naga yang bisa digunakan setiap anggota klan naga. Anggota Sekte Mayat yang menatap itu pun menaikkan sudut bibirnya. Wajahnya terlihat sedikit tertutup oleh jubah tetapi tampang jahatnya tidak bisa disembunyikan sama sekali. Aku tidak menyangka bahwa aku akan bertemu dengan anggota klan naga secepat ini. Ini adalah hadiah yang bagus untuk Sekte Mayat. Jika aku membunuhnya di sini, anggota klan naga tidak akan mengetahui siapa yang melakukannya. Anggota Sekte Mayat tersebut tersenyum lebar. Ketika ledakan mereda, terlihat naga yang awalnya dalam wujud sejatinya perlahan mengecil, memasuki wujud manusia. Dia adalah seorang pria tampan dengan warna rambut emas, salah satu anggota klan naga yang merupakan keturunan naga emas. Tatapan dingin terlihat jelas di mata anggota klan naga tersebut saat menatap ke arah anggota Sekte Mayat. Ia tentu tahu bahwa Sekte Mayat sering mengincar anggota klan naga secara diam-diam untuk mengolah mayat-mayat naga. Walaupun pembuatan mayat untuk digunakan oleh anggota Sekte Mayat lumayan lama, tidak bisa dipungkiri bahwa itu akan menjadi senjata yang sangat kuat.
Godaan mendapatkan mayat naga tidak akan pernah hilang di benak para anggota sekte mayat. Mati. Naga emas dalam wujud manusia pun langsung melesat seperti meteor lalu mengayunkan lengannya layaknya sebuah cakar. Anggota sekte mayat mendengus saat ia mengendalikan mayat sambil berbicara, kau sama sekali tidak dapat membedakan tingkat kekuatan. Matilah dan jadilah boneka mayat untuk meningkatkan kekuatanku. Mayat yang dikendalikan pun langsung melesat lalu mengayunkan pukulannya yang diselimuti oleh aura hitam yang merupakan ki kegelapan bawaan milik mayat ketika masih hidup. Ini adalah keunggulan para anggota sekte mayat karena mampu melakukan hal ini. Cara ini sedikit mirip dengan pembuatan wayang bencana milik Changlan yang tetap bisa menggunakan kekuatan dasar mayat walaupun berbeda karena wayang Changlan tidak memiliki batas pertumbuhan sama sekali yang artinya itu dapat mencapai tingkat kekuatan yang lebih tinggi semasa wayang tersebut hidup. Ini juga alasan mengapa Changlan juga diincar oleh sekte mayat karena ingin mengetahui rahasia pembuatan wayang milik Changlan. Pembuatan alat tempur mayat dengan wayang hampir sama sehingga sekte mayat tidak akan pernah melewatkan kesempatan mendapatkan terobosan dari Changlan untuk kepentingan sekte mayat. Bom! Naga emas dalam wujud manusia pun tidak dapat menanggung beban dan langsung tersapu oleh pukulan mayat yang menggunakan ki kegelapan tersebut. Duar! Ledakan besar terjadi saat tubuh naga emas tersebut membentur permukaan tanah dan membentuk kawah yang lumayan dalam. Selesai. Dengan tingkat kultivasi alam sage tahap keempat, kau tidak akan pernah mampu melawan anggota sekte mayat yang memiliki kultivasi alam sage tahap kelima, ucap anggota sekte mayat dengan seringai lebar di wajahnya. Di saat anggota sekte mayat tersebut ingin mengambil hasil rampasan perang yaitu tubuh anggota klan naga, matanya menyipit ketika merasakan seseorang perlahan mendekat. Tatapan anggota sekte mayat tertuju pada arah tertentu dan melihat seorang pria muda dengan rambut ungu bercampur biru tua yang terbang mendekat dengan kecepatan yang sangat tinggi. Zep, ketika sosok yang tidak lain adalah Jie Yan berhenti tidak jauh dari lokasi pertempuran, ia pun menatap ke arah pria dengan jubah hitam serta satu sosok pucat di dekatnya yang tidak memiliki hawa kehidupan. Mayat, batin Jie Yan karena ia pernah membaca tentang sekte mayat yang menggunakan mayat untuk bertarung dan dianggap sebagai salah satu sekte kuat di bawah sekte cahaya suci dan sekte istana salju. Lalu tatapan Jie Yan tertuju pada sosok yang mencoba berdiri dengan susah payah di kawah kecil dengan sangat banyak luka di tubuhnya. Sementara itu, anggota sekte mayat menatap ke arah Jie Yan dengan tatapan heran karena orang acak tidak dikenal memiliki kultivasi yang sangat tinggi dan terlihat sangat muda. Siapa kau? Apa kau ingin mencampuri urusanku? Tanya anggota sekte mayat dengan nada dingin. Ia tentu tidak akan memberikan wajah kepada siapapun jika itu memiliki kultivasi setingkat dengan dirinya. Sebab, ia memiliki keunggulan yaitu bisa bertarung bersama dengan boneka mayat miliknya. Mencampuri urusanmu. Jie Yan merasa aneh karena setiap ada kultivator yang bertarung dan ada seseorang yang datang, kenapa mereka langsung menuduh siapapun yang datang dengan istilah mencampuri urusan? Apakah ketika seseorang datang dia harus melapor terlebih dahulu? Jie Yan mengabaikan anggota sekte mayat tersebut dan menatap ke arah pria muda yang perlahan bangkit di dalam kawah dengan wajah yang sangat muram. Aura tirani yang ia rasakan sebelumnya berasal dari pria tersebut yang membuatnya sedikit penasaran dengan anggota klan naga yang sebenarnya. Melihat Jie Yan mengabaikannya, wajah anggota sekte mayat tersebut pun langsung sangat gelap. Ia tidak pernah melihat seseorang mengabaikannya dan semua murid dari sekte mayat juga hormat kepadanya karena ia salah satu jenius teratas di sekte mayat. Kau berani mengabaikanku, maka kau akan mati di sini. Setelah mengatakan itu, anggota sekte mayat itu pun mengendalikan boneka mayat miliknya menyerang ke arah Jie Yan. Ia telah berencana untuk membuat Jie Yan jadi salah satu boneka mayat juga. Wush! Mayat dengan wajah pucat pun muncul tepat di samping Jie Yan dan langsung mengayunkan pukulannya tepat ke wajah Jie Yan. Melihat itu, Jie Yan merasa jijik, pun langsung melapisi lengannya dengan ki-nya lalu mengayunkan tinjunya sekuat tenaga juga. Bam! Wush! Sosok seperti sebuah meteor melesat dengan kecepatan tinggi ke arah permukaan tanah di saat bentrokan terjadi. Anggota sekte mayat melebarkan matanya karena tidak percaya dengan apa yang ia lihat bahwa boneka mayat miliknya yang memiliki ketangguhan tubuh untuk melawan para naga akan kalah dalam bentrokan melawan seorang kultivator yang terlihat tidak memiliki banyak otot di tubuhnya. Bab 48. Tidak berkutik. Anggota sekte mayat memasang wajah jelek karena boneka mayat miliknya langsung tersingkir hanya dengan satu pukulan tunggal.
Tanpa bertanya pun, ia sangat paham bahwa kekuatan pukulan seperti itu akan membuatnya berubah menjadi pasta daging jika terkena serangan. Ia tahu dengan jelas sekuat apa tubuh boneka mayat yang ia miliki. Sial, siapa orang itu? Dari mana dia berasal? Tidak ada aura naga dari tubuhnya tetapi kekuatannya lebih tirani daripada kekuatan tubuh naga yang sering aku lawan. Murid sekte mayat yang bernama Song Fa pun memasang wajah jelek. Sementara untuk naga emas yang dalam bentuk manusia juga terkejut ketika menatap Jieyan memukul boneka mayat milik Song Fa tanpa perlawanan sama sekali, lah tahu bahwa kekuatan boneka mayat sebelumnya diciptakan untuk menekan kekuatan tirani anggota klan naga. Namun, ia tidak pernah mengangkat bahwa manusia akan memiliki kekuatan seperti itu. Siapa dia? Dia bukan anggota klan naga. Apakah manusia memiliki manual kultivasi yang dapat meningkatkan kekuatan tubuh mencapai level seperti itu? Gumam naga emas saat sudah berdiri dan menatap ke arah Jieyan dengan tatapan tidak percaya. Sedangkan untuk Jieyan yang baru selesai mengayunkan tinjunya, menatap ke arah Song Fa dengan tatapan dingin. Ia tidak mengerti mengapa anggota sekte mayat itu langsung menyerangnya begitu saja. Apa kau ingin mati? Tanya Jieyan saat mengeluarkan pedangnya dan menatap lurus ke arah Song Fa. Apa katamu? Song Fa sangat marah karena merasa seperti diancam. Kapan terakhir kali seseorang berani berbicara seperti itu kepadanya? Wush! Boneka mayat muncul tepat di samping Song Fa. Dengan wajah dingin, Song Fa yang tidak suka diancam pun langsung berbicara, itu adalah kata-kata yang ingin aku katakan kepadamu. Siapapun yang menantang sekte mayat, dia tidak akan berakhir baik. Dan kau akan menjadi boneka mayat yang akan aku kendalikan juga. Setelah mengatakan itu, Song Fa pun bergerak bersama dengan boneka mayat miliknya untuk menyerang bersama-sama. Ia tentu memiliki rencana untuk menahan kekuatan tubuh mengerikan dari Jieyan. Dan itu adalah dengan cara membuat boneka mayat menjadi umpan dan dirinya melancarkan serangan mematikan. Tampaknya kau ingin benar-benar mati. Jika begitu, aku akan memenuhi keinginanmu. Gumam Jieyan dan bersiap-siap untuk bertarung. Zep, boneka mayat pertama muncul di hadapan Jieyan. Kali ini, boneka mayat sudah menggunakan pedang tidak sama seperti sebelumnya yang menyerang dengan tinju. Terang, ketika Jieyan dan boneka mayat mengayunkan pedang, suara dentingan terdengar. Jieyan merasa sedikit bingung karena tampaknya boneka mayat sangat aneh seperti hidup. Dengan penglihatannya, Jieyan melihat bahwa boneka mayat tersebut langsung bergerak seolah-olah dia berpikir dan menyerang ke arahnya menggunakan tinju di tangan kiri. Jieyan yang memiliki kecepatan reaksi tinggi langsung mengayunkan tinju kirinya juga. Bam! Gelombang kejut terjadi ketika kedua lengan bertemu dan hasilnya sama seperti sebelumnya, boneka mayat itu pun langsung terpental sangat jauh. Tetapi, di saat itu juga, Song Fa telah muncul tepat di belakang Jieyan sambil mengayunkan pedangnya. Matilah sialan! Teriak Song Fa dengan niat membunuh yang sangat besar. Tebasan ki kematian. Teleportasi. Jieyan yang telah merasakan kehadiran musuh langsung menggunakan teknik teleportasi dalam sekejap. Sraing. Bilah ki berwarna hitam kemerahan yang merupakan ki kematian pun langsung melesat ke arah yang sangat jauh. Bom! Apa? Song Fa yang sangat terkejut karena musuhnya tiba-tiba menghilang dalam sekejap padahal ia sangat percaya bahwa serangan itu akan mengenai target dan langsung membunuhnya dalam sekejap walaupun kekuatan tubuh lawan sangat kuat. Ia pernah membelah naga dengan tingkat kultivasi yang sama dengannya menggunakan teknik tersebut. Tiba-tiba saja, keringat dingin muncul di sekujur tubuh Song Fa karena ia merasakan perasaan kematian yang sangat dekat. Ia pun mencoba berbalik untuk menyerang karena meraksasa bahwa Jieyan berada di belakangnya. Tetapi sangat disayangkan, Song Fa tidak akan pernah bisa melawan Jieyan sama sekali kecuali kecepatan serangannya dan reaksinya lebih tinggi dari Jieyan untuk membatasi teknik teleportasi. Jelek, sebuah pedang berwarna ungu kebiruan pun langsung menembus jantung Song Fa yang membuat Song Fa yang sebelumnya ingin berbalik langsung membeku di tempat. Inilah yang kau dapat jika mencoba membunuhku tanpa alasan, ucap Jieyan saat menangkap kepala bagian belakang Song Fa yang sangat ketakutan serta daya hidupnya yang hampir pudar karena tahu bahwa dirinya akan tewas. Ini juga karena bagian tubuh yang ditikam oleh Jieyan adalah jantungnya. Tap, ruang teleportasi. Aura berwarna ungu langsung menyelimuti kepala Song Fa dan di saat itu juga, kepala Song Fa langsung menghilang dalam sekejap. Tubuh Song Fa tanpa kepala dan mengeluarkan banyak darah dari lehernya pun terjatuh ke arah bawah. Dia sama sekali tidak bisa menyesali karena mencoba menantang seseorang seperti Jieyan.
Jie Yan yang menatap tubuh Song Fa yang terjatuh ke permukaan tanah sama sekali tidak peduli. Ia sangat yakin dengan kemampuan teleportasi miliknya, tidak akan ada kultivator ataupun makhluk lainnya seperti naga dengan tingkat kultivasi yang sama dengannya dapat bertahan lama jika bertarung dengannya. Kemampuan seperti itu sangatlah mengerikan dan hanya ada dirinya pengguna satu-satunya di seluruh benua Sein. Naga emas yang menatap Jie Yan membunuh Song Fa dalam sekejap sangat terkejut. Tubuhnya gemetaran karena bahkan untuk melawan boneka mayat Song Fa, ia tidak sanggup. Apalagi melawan kombinasi keduanya. Bisa dipastikan bahwa ia akan tewas dalam waktu singkat. Siapa dia? Aku tidak pernah mendengar bahwa ada manusia sekuat itu. Dan apa teknik sebelumnya? Dia sama sekali tidak terdeteksi ketika berpindah tempat. Tubuh anggota klan naga itu pun bergetar tak terkendali karena jika seseorang seperti itu menjadi musuh, bisa dipastikan ketika kekuatan Jie Yan mencapai tingkat alam sage puncak, tidak akan ada anggota klan naga yang dapat bersaing dengannya. Wajah anggota klan naga semakin muram saat menatap Jie Yan yang tiba-tiba muncul di jarak 10 meter darinya. Ia tahu bahwa dirinya tidak akan bisa kabur sama sekali menghadapi teknik berpindah dalam sekejap milik Jie Yan. Apapun yang ia lakukan, dirinya pasti akan tewas. Bahkan ia sangat sadar bahwa jika Jie Yan adalah musuh, ia tidak akan bisa melukai Jie Yan bahkan jika ia meledakkan dirinya sendiri. Sementara itu, Jie Yan menatap ke arah anggota klan naga tersebut dengan seksama. Alasan ia tertarik dengan naga, itu karena ia tahu bahwa di dalam tubuhnya ada garis darah naga hitam kehancuran. Bahkan ingatannya ketika berlatih bersama Gu Yin dan telah mengendalikan wujud setengah naga telah ia ingat. Apa yang kau inginkan? Tanya anggota klan naga kepada Jie Yan dengan nada muram. Apakah kau mengenal seseorang bernama? Jie Yan pun langsung bertanya, dan itu adalah pertanyaan tentang namanya yang diberikan oleh kakeknya dan neneknya kepadanya untuk mengkonfirmasi sesuatu. Bab 49. Air terjun. Pertanyaan yang diajukan oleh Jie Yan membuat naga emas tersebut menyipitkan matanya. Siapa yang tidak mengenal Raja Naga? Semua anggota klan naga sangat menghormatinya. Tentu akan mengenal Raja Naga. Yang aku tahu, kalian para manusia juga mengetahui namanya, ucap naga emas tersebut. Jie Yan yang mendengarnya sedikit terkejut karena ia tidak menyangka bahwa dirinya akan menjadi Raja Naga sebelum dibangkitkan kembali. Ia bertanya-tanya bagaimana ia tewas saat itu tetapi tidak bertanya sama sekali agar anggota klan naga itu tidak curiga padanya. Saat ini, ia tidak mungkin mengatakan identitasnya karena darah naga hitam kehancuran di dalam tubuhnya masih disegel dan butuh waktu untuk membukanya. Terima kasih, ucap Jie Yan. Ia pun langsung terbang ke arah lainnya meninggalkan naga emas tersebut yang tercengang. Jie Yan tentu tidak akan melukai anggota klan naga tersebut karena bisa dikatakan itu adalah bangsanya. Ada apa dengan manusia itu? Anggota klan naga itu pun tercengang dengan sikap Jie Yan. Namun, ia merasakan aura khusus dari Jie Yan yang membuatnya sedikit akrab walaupun tidak tahu apa sebenarnya itu. Karena sangat penasaran dengan Jie Yan, anggota klan naga itu pun langsung terbang dan mengikuti Jie Yan. Instingnya mengatakan bahwa manusia itu berbeda dan tidak akan pernah menjadi musuhnya. Inilah yang membuatnya langsung mengikuti Jie Yan untuk mencari jawaban yang menjadi pertanyaan yang tiba-tiba muncul di benaknya. Jie Yan yang sedang terbang tentu mengetahui bahwa anggota klan naga itu mengikutinya tetapi ia sama sekali tidak peduli. Instingnya juga mengatakan bahwa anggota klan naga yang mengiringinya sama sekali tidak memiliki permusuhan sehingga ia hanya membiarkannya. Tidak lama setelah keduanya pergi, dua sosok pun muncul di tempat pertarungan antara anggota klan naga dan murid sekte mayat. Song Fa telah tewas. Siapa gerangan yang bisa menghabisinya di istana bawah laut ini? Tanya seorang pria dengan wajah jahat serta aura menjijikkan yang terpancar dari tubuhnya. Pria lainnya pun menatap ke arah semua tempat dengan mata menyipit. Ia pun mengeluarkan sesuatu dari cincin ruang miliknya. Apa yang dikeluarkan olehnya adalah boneka mayat karena ia juga merupakan murid dari sekte mayat. Setelah melakukan beberapa gerakan, pria itu pun berkata dengan nada dingin. Song Fa telah dihabisi oleh anggota klan naga. Dan dia telah pergi ke arah sana. Song Qi, apakah kita akan mengejar anggota klan naga itu? Jika dia bisa menghabisi Song Fa, kita akan kesulitan melawannya juga, ucap anggota sekte mayat yang bernama Song Yi. Anggota sekte mayat yang bernama Song Qi pun berpikir untuk beberapa saat sambil menatap ke tempat pertarungan yang terjadi. Ayo kita kejar anggota klan naga itu.
Dia sedang terluka karena ada banyak darah naga yang terlatih di sini. Dia pasti terluka parah melawan Song Fa. Dengan kata lain, dengan kerja sama kita berdua, kita akan bisa menghabisinya dengan mudah. Ayo pergi, kita tidak bisa kehilangan jejak anggota klan naga itu, ucap Song Qi. Ia adalah ahli dalam melacak seseorang, dan tahu kemana arah tempat anggota klan naga yang membunuh Song Fa pergi. Tetapi, ia sama sekali tidak melacak keberadaan Jie Yan. Song Yi hanya bisa menurut karena menurutnya apa yang dikatakan oleh Song Qi benar. Keduanya pun langsung terbang ke tempat arah Jie Yan dan anggota klan naga pergi. Sementara itu, Jie Yan yang terus terbang diikuti oleh anggota klan naga yang sedang terluka tanpa henti sama sekali. Namun, apa yang membuat Jie Yan kagum adalah, pemulihan dari anggota klan naga itu sungguh tidak masuk akal, selama hampir 1 jam mereka bepergian, luka-lukanya telah pulih sebanyak 50%. Tetapi, pemulihan sisa luka jauh lebih lama dari sebelumnya karena Jie Yan telah memperhatikannya dengan seksama. Kemungkinan pemulihan itu hanya untuk mencegah kekuatan anggota klan naga terbunuh ataupun mencegah kematian karena luka. Kenapa kau terus mengikutiku? Tanya Jie Yan saat ia berhenti di udara dan menatap ke arah anggota klan naga tersebut. Anggota klan naga tersebut berhenti di udara lalu menjawab, aku ingin memastikan sesuatu. Apa itu? Tanya Jie Yan. Anggota klan naga tersebut tidak menjawab seolah-olah ada keraguan tertentu. Itu sangat terlihat ruwet wajahnya. Apakah para naga bisa mengenali naga lainnya walaupun seperti kasusku yang garis darah disegel? Batin Jie Yan karena ia sedikit mengerti apa yang ingin dipastikan oleh anggota klan naga tersebut. Lakukan sesukamu, ucap Jie Yan dan terus terbang kembali ke arah yang ia tuju sebelumnya. Anggota klan naga itu hanya mengikuti kembali sambil memulihkan luka-lukanya dengan garis darahnya. Keduanya sama sekali tidak tahu bahwa mereka telah dilacak oleh seseorang. Jika Jie Yan dan anggota klan naga tersebut berhenti selama 5 menit, murid sekte mayat pasti akan mengejar mereka berdua. Beberapa jam kemudian, Jie Yan yang sedang terbang di udara menatap ke arah yang jauh dengan tatapan heran. Ia pun melihat ke beberapa arah lainnya karena semakin dekat dengan apa yang ia lihat, semakin banyak aliran sungai yang terlihat. Selain itu, banyak juga kultivator yang datang ke tempat tersebut. Kemungkinan lainnya, karena istana bawah laut telah terbuka dari waktu ke waktu, tempat tersebut pasti telah tercatat dan sudah pasti banyak benda berharga terdapat di sana. Jika tidak, tidak mungkin banyak kultivator yang terlihat seperti sedang menunggu sesuatu. Di kejauhan, apa yang dilihat Jie Yan adalah sebuah danau aneh, atau lebih tepatnya sebuah air terjun membentuk lingkaran, semua air yang berasal dari aliran sungai dari segala penjuru mengalir ke air terjun tersebut. Pemandangan tersebut sangatlah luar biasa karena sangat jarang sesuatu seperti itu terlihat, kemungkinan di benua Sein pun, sesuatu seperti tidak akan ada sama sekali. Jie Yan yang terus bergerak pun akhirnya tiba di dekat air terjun tersebut. Ia mendarat di sebuah tebing yang lumayan tinggi lalu menyipitkan matanya saat menatap ke semua tempat yang ada. Di berbagai arah air terjun berada, ratusan kultivator generasi muda terlihat. Mereka semua berasal dari banyak kekuatan besar di benua Sein. Mereka semua hanya menunggu dalam diam karena sedang menunggu sesuatu. Anggota klan naga yang semula mengikuti Jie Yan juga berhenti di dekat Jie Yan dan menatap ke arah kejauhan dengan sedikit takjub. Pandangan Jie Yan tertuju pada kedalaman air terjun tersebut dan tidak dapat melihat ujungnya sama sekali bahkan melalui persepsinya. Tetapi, ketika ia tidak sengaja melirik ke arah tertentu, senyum kecil pun terlihat jelas di wajahnya. Bab 50. Mempermainkan murid sekte mayat. Tatapan Jie Yan tertuju ke sisi lain air terjun tersebut. Di sana, ia melihat dua wanita yang sedang menunggu sesuatu juga. Jie Yan tersenyum kecil ketika menatap kedua wanita tersebut karena ia tentu mengenal keduanya walaupun sampai saat ini, ingatannya hanya sampai pada ketika ia selesai berlatih di hutan naga. Jika ingatannya telah pulih lebih banyak, mungkin ia tidak akan mampu menahan diri untuk bergegas ke sisi kedua wanita tersebut yang tidak lain adalah Gu Yin dan Gu Yuena. Yiner, batin Jie Yan. Ia saat ini ingin pergi ke arah tempat Gu Yin berada yang ada di jarak cukup jauh. Dengan matanya, ia bisa melihat semua kultivator di sana dengan jelas. Tetapi, ketika memikirkan kembali rupanya yang sedikit berubah, ia bertanya-tanya apakah Gu Yin akan mengenalinya. Di saat Jie Yan hendak bergegas ke tempat Gu Yuena dan Gu Yin, kata-kata anggota klan naga yang berada di dekatnya membuatnya mengalihkan pandangannya ke arah tempat tertentu.
Hei, dua murid sekte datang ke arah kita. Tampaknya keduanya telah mengetahui siapa yang membunuh pria bernama Song Fa sebelumnya, ucap anggota klan naga dengan wajah jelek. Kekuatannya saat ini adalah tingkat alam sage tahap keempat, ia tidak mungkin bisa melawan dua murid sekte mayat yang memiliki tingkat kultivasi alam sage tahap kelima. Oh, Jie Yan menaikkan sedikit alisnya ketika melihat dua murid sekte mayat yang tidak lain adalah Song Qi dan Song Yi yang mendekat ke arahnya dan memasang wajah dingin. Apakah kau tidak akan bergabung dengan anggota klan naga? Di sana, mereka semua adalah anggota klan naga. Jie Yan menunjuk ke tempat yang lumayan jauh. Anggota klan naga tersebut menyipitkan matanya dan menatap ke arah tempat yang ditunjuk oleh Jie Yan. Karena jauhnya, ia sama sekali tidak dapat melacak dengan kekuatan spiritual miliknya bahwa mereka adalah anggota klan naga, telah sangat terkejut bahwa Jie Yan dapat melacak ke tempat yang sangat jauh sekalipun. Aku akan meminta bantuan kepada mereka. Ayo pergi, kita akan kesulitan melawan dua murid sekte mayat sekaligus karena mereka berdua juga pasti memiliki boneka mayat, ucap anggota klan naga tersebut. Ia tentu berterima kasih kepada Jie Yan karena telah menyelamatkannya sebelumnya dan tidak akan membiarkan Jie Yan bertarung sendirian. Inilah sifat asli anggota klan naga, mereka memiliki sifat lebih baik daripada kultivator manusia. Pergilah, mereka tidak akan bisa mengancamku. Balas Jie Yan. Untuk dua kultivator setingkat dirinya, walaupun keduanya memiliki daya tempur tinggi, ia tidak akan mungkin kalah. Anggota klan naga tersebut tercengang dengan jawaban Jie Yan. Ia tentu tidak akan percaya begitu saja karena ia sangat mengenal Song Qi dan Song Yi yang lebih kuat daripada Song Fa. Ia pun menggertakkan giginya karena tampaknya Jie Yan tidak mau pergi. Ia pun langsung terbang dengan kecepatan penuhnya ke tempat anggota klan naga lainnya untuk meminta bantuan secepat mungkin. Song Qi dan Song Yi yang melihat anggota klan naga pergi, tidak terlalu peduli saat ini. Karena keduanya telah melihat Jie Yan, keduanya langsung membuat spekulasi bahwa Jie Yan juga pasti terkait dengan tewasnya Song Fa. Jika tidak, dengan tingkat kekuatan anggota klan naga yang mereka lacak, tidak mungkin menghabisi Song Fa walaupun bisa dikatakan anggota klan naga hampir dikatakan di tingkat kultivasi yang sama. Tidak sampai 1 menit kemudian, kedua murid sekte mayat itu pun tiba di dekat Jie Yan. Keduanya menatap Jie Yan dengan tatapan dingin. Aku tidak menyangka bahwa seorang kultivator akan bepergian dengan anggota klan naga. Apakah kau tidak takut dimusuhi oleh semua kultivator? Semua kultivator di benua Sein sangat membenci klan naga karena desas-desus tentang zaman yang disebut sebagai era para naga. Song Qi berbicara dengan nada dingin ke arah Jie Yan. Mendengar itu, Jie Yan terdiam. Ia juga bertanya-tanya kenapa para kultivator membenci klan naga. Tetapi, dengan status serta ingatan yang belum pulih, ia tidak mungkin memusuhi klan naga karena dirinya dianggap sebagai raja naga di waktu tertentu dan semua anggota klan naga tampaknya menghormatinya. Melihat Jie Yan yang hanya diam, Song Qi dan Song Yi semakin merasa jijik. Apakah kau membantu anggota klan naga sebelumnya membunuh Song Fa? Aku dapat melacak bahwa dialah yang bertarung dengan Song Fa sebelumnya, ucap Song Qi dingin. Di saat itu juga, ia mengeluarkan boneka mayat miliknya sama halnya dengan Song Yi. Akulah yang membunuhnya. Apakah ada masalah? Dialah yang mencoba melawanku dan tewas di tanganku. Apakah kalian berdua ingin membalas dendam? Tanya Jie Yan acuh tak acuh. Kata-kata Jie Yan membuat Song Qi dan Song Yi semakin marah karena seorang kultivator yang tidak dikenal berani memprovokasi sekte mayat. Song Qi, Song Fa dan Song Yi adalah masa depan sekte mayat. Ketiganya adalah jenius tertinggi yang memiliki kekuatan setara dengan para tetua sekte mayat di usia muda. Kematian salah satu dari mereka akan membuat sekte mayat murka. Mati. Song Yi yang marah pun langsung mengendalikan boneka mayat miliknya menyerang lebih dulu tanpa berbicara lagi. Boneka mayat milik Song Yi pun langsung melesat ke arah Jie Yan dan mengayunkan pedang yang ada di tangannya. Pedang itu tampak diselimuti oleh ki yang sangat kuat. Jie Yan masih memasang wajah datar di saat pedang berwarna ungu keputihan muncul di tangannya. Seni rahasia, teleportasi bila kekacauan. Sraing. Ketika Jie Yan mengayunkan pedangnya, ruang di tempat boneka mayat yang sangat dekat dengannya tampak dicabik-cabik. Sraing, sraing, sraing. Boneka mayat yang awalnya telah dekat dengan Jie Yan pun langsung dibelah menjadi beberapa bagian yang membuat Song Qi dan Song Yi tercengang.
Keduanya hampir tidak percaya dengan apa yang mereka lihat karena keduanya tahu betapa kuatnya boneka mayat yang mereka miliki, tetapi itu langsung dibelah-belah oleh teknik yang sangat aneh yang dilancarkan oleh Jieyan. Apa? Song Yi berteriak tidak percaya karena boneka mayat yang ia sempurnakan dalam waktu yang sangat lama dan membawanya ke puncaknya saat ini dipotong-potong begitu saja. Sialan, aku akan membunuhmu, teriak Song Yi saat ia melesat dengan kecepatan penuhnya ke arah Jieyan. Ia saat ini sudah tidak bisa menahan amarahnya lagi karena untuk membuat boneka mayat baru, ia harus menghabiskan banyak waktu selain mencari mayat kuat lebih dulu. Song Yi, mundur, teriak Song Qi karena tahu bahwa Jieyan adakah pemuda yang sangat berbahaya. Ia saat ini tahu mengapa Song Fa tewas, kekuatan Jieyan melampaui ekspektasinya. Jieyan yang menatap itu pun hanya memasang wajah datar seperti biasa. Karena kau berani menantangku, maka kau telah siap kehilangan nyawa. Teleportasi. Song Yi yang menyerang Jieyan terkejut ketika melihat bahwa Jieyan telah hilang. Saat ia merasakan aura seseorang di belakangnya, keringat dingin bercucuran di dahinya karena tahu bahwa musuh bukan seseorang yang mampu ia lawan. Sementara itu, Song Qi yang menatap itu pun langsung bergerak bersama dengan boneka mayat miliknya melancarkan serangan ke arah Jieyan. Tebasan Qi kematian. Sraing. Sraing. Dua bilah yang sangat besar melesat ke arah Jieyan yang baru saja muncul di belakang Song Yi. Teleportasi. Jieyan langsung menghilang kembali dan muncul di tempat tertentu sambil menatap adegan menarik yang akan segera terjadi. Song Yi yang mencoba melihat ke arah belakang pun menatap dua bilah yang sudah sangat dekat dengannya dengan mata melebar. Sial, srak, srak, darah yang sangat banyak pun menyemprot seketika di saat kedua bilah Qi tersebut menabrak Song Yi. Sedangkan untuk Song Qi, ia tercengang karena serangannya tidak mengenai Jieyan melainkan mengenai rekannya, Song Yi. Bab 51. Undangan. Darah yang sangat banyak terciprat di udara saat serangan yang dilancarkan oleh Song Qi mengenai tubuh Song Yi. Walaupun itu tidak membunuhnya, itu sudah bisa dianggap sebagai cedera yang sangat parah. Kekuatan tempur Song Yi pasti sangat terpengaruh. Jika serangan sebelumnya lebih kuat, mungkin Song Yi akan tewas seketika. Jieyan menatap adegan tersebut dengan senyum kecil di wajahnya. Ia bertanya-tanya kapan dirinya memiliki selera buruk seperti itu yang bisa membuat musuh kehilangan akal sehat. Memang benar bahwa saat ini Song Qi hampir kehilangan akal sehatnya karena dipermainkan oleh Jieyan. Untuk Song Yi, walaupun dia tidak tewas, dengan luka parah seperti itu langsung memaksanya terjatuh ke arah permukaan tanah. Sialan, menatap Song Yi yang hampir saja tewas, Song Qi sangat marah. Ia pun langsung mengendalikan boneka mayat miliknya dan ia juga menyerang secara membabi buta ke arah Jieyan yang sedang melayang di udara. Bajingan, aku akan membunuhmu, teriak Song Qi saat menyerang Jieyan. Menatap serangan yang datang padanya berupa dua bilah Qi lagi, Jieyan hanya menggelengkan kepalanya dan langsung mengayunkan pedangnya dari belakang ke depan menggunakan lumayan banyak kekuatan. Sraing, bush. Bilah Qi tersebut langsung hancur dalam sekejap yang membuat Song Qi membatu di tempat. Ia menggunakan hampir seluruh kekuatannya dalam serangan tersebut tetapi Jieyan menghancurkan serangan itu dengan paksa. Siapa kau? Song Qi perlahan mundur karena tahu jarak antara dirinya dengan Jieyan sangatlah lebar. Sebelum Jieyan menjawab, beberapa sosok pun mendekat ke tempat pertarungan. Mereka tidak lain adalah anggota klan naga. Wajah Song Qi sedikit pucat ketika menatap barisan anggota klan naga yang berjumlah 6 orang. 4 diantaranya memiliki tingkat kultivasi alam sage tahap kelima dan 2 diantaranya tingkat alam sage tahap keempat dan satunya adalah anggota klan naga yang diselamatkan oleh Jieyan. Bisa dipastikan bahwa dirinya tidak mungkin bisa menang melawan anggota klan naga sebanyak itu. Oh, apakah itu Song Qi? Pemimpin dari anggota klan naga itu pun berbicara dengan nada sedikit dingin karena ia telah mengetahui cerita kasar dari anggota klan naga yang diselamatkan oleh Jieyan sebelumnya. Ia juga menatap ke arah Jieyan dengan tatapan penasaran karena menyelamatkan anggota klan naga. Biasanya, para manusia akan memusuhi mereka dimanapun mereka bertemu. Hong Liu, Song Qi yang menatap ke arah pemimpin anggota klan naga pun tidak bisa tenang karena ia tentu mengenal anggota klan naga generasi muda yang memiliki kekuatan sangat kuat. Hong Liu menatap Song Qi dengan tatapan jijik lalu ia melihat ke arah rekannya yang merupakan anggota klan naga emas yang diselamatkan oleh Jieyan. Dikin, apakah dia yang kau katakan? Tanya Hong Liu kepada naga emas yang bernama Dikin dan kata-katanya merujuk pada Jieyan.
Ya, dia yang menyelamatkanku dari tangan Song Fa sebelumnya. Jika tidak, mungkin aku akan berakhir menjadi boneka mayat Song Fa. Dikin mengangguk kecil saat membalas kata-kata Hong Liu. Hong Liu mengangguk kecil lalu menatap ke arah Jie Yan. Kami anggota klan naga bukan ras yang tidak tahu berterima kasih. Karena itu, izinkan kami membantumu walaupun mungkin kau tidak membutuhkannya. Biarkan kami membereskan murid sekte mayat yang menjijikkan ini. Mendengar itu, Jie Yan tidak berkomentar sama sekali. Ia mengangguk kecil dan membalas, aku menyerahkan keduanya kepada kalian. Keenam anggota klan naga itu pun mengangguk kecil dan langsung bergerak mengepung Song Qi yang sudah memasang wajah pucat. Song Qi kini sangat menyesal karena mengejar Jie Yan dan Dikin sebelumnya, lah tahu bahwa riwayatnya akan tamat kali ini. Oleh karena itu, ia pun langsung menyerang anggota klan naga dan mencoba membunuh salah satu dari mereka. Jie Yan tidak peduli sama sekali dengan hal itu. Ia hanya menatap ke arah tempat yang jauh sekali lagi dan merasa ragu apakah ia harus ke tempat Gu Yuena dan Gu Yin saat ini. Para kultivator yang ada di tempat itu pun menatap pertempuran antara anggota klan naga dengan Song Qi dengan tatapan tertarik. Banyak dari mereka yang menatap ke arah Jie Yan juga dan merasa jijik bahwa akan ada kultivator yang tampaknya bergaul dengan anggota klan naga. Klan naga berbeda dengan klan kuno Xiao. Semua kultivator telah mengenal klan Xiao dengan sangat baik tetapi tidak untuk klan naga yang pernah membuat kekacauan tanpa sebab yang diketahui. Jika saja 7 kekuatan besar di benua Sein semula tidak menahan klan naga, akan banyak korban yang jatuh karena amukan para naga. Setelah perang berakhir dengan bantuan organisasi Sein Langit, banyak rumor beredar tentang zaman yang disebut sebagai era para naga sehingga para kultivator semakin tidak menyukai klan naga. Meskipun kesepakatan perjanjian perdamaian telah dibuat, pertikaian kecil tidak pernah berhenti antara manusia dan klan naga. Ini juga rencana para kultivator di balik layar yang ingin menjatuhkan klan naga, yaitu menyulut perang besar sekali lagi antara manusia dan naga. Tentu saja pada kultivator akan melakukan hal itu karena menurut mereka, klan naga tidak layak menjadi salah satu penguasa di benua Sein. Keberadaan klan Xiao pun sudah membuat banyak kultivator merasa tidak puas, dan kini ada satu klan yang berisi banyak binatang roh kuat yaitu naga. Para kultivator yang ada di sekitar tempat itu menatap Jie Yan dengan rasa jijik karena seperti memihak kepada klan naga. Tetapi mereka semua hanya diam saat ini karena ada hal yang lebih penting untuk dilakukan daripada mengurusi Jie Yan yang tidak memiliki identitas apa-apa karena tidak ada yang mengenalnya. Jika saja Jie Yan berasal dari kekuatan yang dikenal luas, bisa dipastikan bahwa akan banyak kekuatan besar yang mencoba menghapus keberadaan di belakang Jie Yan. Pertarungan hanya berlangsung selama beberapa menit antara anggota klan naga melawan Song Qi. Saat ini Song Qi tewas secara tragis dan Song Yi yang terluka parah pun dibasmi oleh para anggota klan naga. Kelompok yang dipimpin oleh Hong Liu pun mendekat ke tempat Jie Yan setelah selesai menghabisi Song Qi dan Song Yi. Bisakah aku mengetahui siapa kau dan dari mana asalmu? Tanya Hong Liu dengan nada tidak tinggi dan tidak sombong. Ini adalah sikap anggota klan naga jika menghargai seseorang. Jie Yan, dan aku tidak berasal dari kekuatan apapun. Jie Yan menjawab saat mengalihkan pandangannya dari Gu Yin ke Hong Liu. Mendengar bahwa Jie Yan bukan berasal dari kekuatan apapun, wajah para anggota klan naga pun cerah seketika. Mereka tentu memiliki teman manusia yang cukup banyak yang bukan berasal dari kekuatan besar. Para anggota klan naga tentu tidak bodoh dan karena perjanjian perdamaian telah dibuat antara semua kekuatan besar, mereka pasti akan mencoba berhubungan dengan manusia agar pijakan mereka tetap stabil di benua Sein. Jika begitu, apakah kau tertarik bepergian dengan kami? Tanya Hong Liu sekali lagi dan melanjutkan, air terjun ini adalah sesuatu yang spesial, jika kau bepergian sendiri, akan sulit bertahan di sana. Inilah sebabnya semua yang datang ke sini memiliki kelompok. Setidaknya mereka tidak akan berani masuk hanya dengan seorang diri. Undangan dari Hong Liu membuat Jie Yan sedikit terkejut. Namun, apa yang membuatnya tertarik adalah air terjun tersebut. Aku akan memikirkannya, ucap Jie Yan dan melanjutkan dengan pertanyaan yang membuatnya penasaran, tempat apa sebenarnya air terjun itu? Bab 52. Pangeran Kekaisaran Han. Pertanyaan Jie Yan membuat semua anggota klan naga menatap kembali ke arah air terjun dengan tatapan serius. Tidak lama kemudian, Hong Liu pun menatap ke arah Jie Yan kembali. Kami juga tidak terlalu jelas tentang hal ini. Namun, informasi yang kami terima dari klan naga tentang semua tempat juga mencatat tentang air terjun ini.
Dikatakan, air terjun tersebut adalah sebuah tempat tinggal tertentu. Ketika air berhenti mengalir, di banyak dinding lubang tempat air terjun jatuh, ada banyak pintu yang merupakan jalan ke goa tertentu. Tidak hanya itu, ketika air terjun berhenti mengalir untuk beberapa saat, lubang yang sangat dalam itu pun berputar, ada bagian yang berputar ke kiri dan ada yang ke kanan sehingga lubang yang bisa dimasuki yang kemungkinan berisi sesuatu yang berharga tidak lagi berada di tempat yang sama. Penjelasan yang dikatakan oleh Hong Liu membuat Jie Yan semakin tertarik. Tetapi, apa yang membuatnya penasaran, kenapa para kultivator tidak menerobos karena itu hanya air terjun. Ia sudah melihat ke arah air yang terjatuh membentuk air terjun tetapi tidak ada yang salah dengan air tersebut. Melihat Jie Yan menatap ke arah air terjun dengan tatapan heran, Hong Liu mengerti apa yang dipikirkan oleh Jie Yan. Ia pun langsung menjelaskan kembali, pertama, air terjun itu memang tidak berbahaya sama sekali. Tetapi itu mengandung ki yang menghalangi pemandangan. Dari informasi yang ada, itu hanya memiliki fungsi untuk menutupi pandangan seseorang karena semua goa-goa kecil yang ada di pinggiran air terjun saat ini masih tertutup. Ketika bagian-bagian perlahan berputar dan pintu goa dibuka, air terjun tersebut akan terhenti agar tidak menghalangi penglihatan. Oh! Jie Yan tentu terkejut bahwa seseorang mampu menciptakan hal seperti itu. Terutama untuk bagian pinggiran air terjun yang merupakan sebuah goa acak tetapi dapat berputar agar siapapun sebelumnya yang pernah masuk ke tempat tersebut tidak mengetahui dengan jelas di mata letak benda berharga yang mungkin disimpan. Sekarang, Jie Yan paham kenapa semua kultivator yang ada di sana tampak menunggu karena tempat ini mungkin populer dan salah satu tempat yang akan dituju oleh para kultivator yang memasuki istana bawah laut. Terima kasih atas informasinya. Tetapi aku akan pergi dengan seseorang kenalan, ucap Jie Yan dengan senyum kecil di wajahnya. Baiklah, tidak masalah sama sekali. Ketika kau butuh bantuan, kau bisa mencari kami. Hong Liu sama sekali tidak memaksa karena menghormati seseorang seperti Jie Yan yang pernah menyelamatkan salah satu anggota klan naga. Walaupun di masa lalu anggota klan naga saling membunuh ketika berada di dimensi naga, saat keluar dari tempat itu, mereka semua saling melindungi karena Raja Naga yang terlahir lalu terbunuh memberikan perintah terakhir kepada para naga, yaitu tayangan terakhir dari Sang Raja Naga. 2. Ya, benar apa yang dikatakan Hong Liu. Kami para anggota klan naga akan membalas kebaikanmu jika kau membutuhkan bantuan. Tambah Dikin. Anggota klan naga lainnya juga mengangguk dengan kata-kata Dikin. Ya, jika aku memiliki masalah, aku akan menghubungi kalian. Jie Yan mengangguk kecil lalu langsung terbang ke arah tertentu. Saat ini, ia berpikir tentang sesuatu dan itu kata-kata Hong Liu bahwa ketika memasuki salah satu goa, sulit bertahan seorang diri yang artinya di beberapa goa, pasti akan ada sesuatu yang berbahaya. Menatap kepergian Jie Yan, Hong Liu pun memimpin semua anggota klan naga kembali ke pinggiran air terjun karena mereka berencana untuk memasuki salah satu goa bersama-sama. Jie Yan terus terbang ke arah tempat seseorang yang ia kenal yang tidak lain adalah Gu Yuena dan Gu Yin. Tidak lama kemudian, Jie Yan pun mendekat dan mendarat tidak jauh dari lokasi tempat Gu Yuena dan Gu Yin berada. Ia menatap ke arah kedua wanita tersebut dengan rasa penasaran karena saat ini adalah beberapa kultivator di dekat mereka juga. Bagaimana Naer? Apakah kita akan memasuki salah satu goa bersama? Kau pasti tahu berapa berbahayanya tempat itu. Dari sejarah yang ada, hanya beberapa kultivator yang berhasil keluar setelah masuk. Dengan gabungan kita, sudah pasti kita akan bertahan di sana lalu keluar dengan banyak sumber daya langka. Tenang saja, untuk pembagian, kami akan memberikan lebih banyak bagian kepada kalian berdua. Kultivator pria yang sangat tampak berbicara dan mencoba menyanjung Gu Yuena sambil melirik ke arah Gu Yin. Dua kultivator lainnya yang berdiri di belakang pemuda tersebut juga tersenyum mendengar apa yang dikatakan oleh pria yang sebelumnya berbicara. Tidak dibutuhkan. Kami bisa pergi berdua. Lebih baik kalian pergi ke goa lainnya ketika itu dibuka. Balas Gu Yuena acuh tak acuh. Kedua pria yang berada di belakang pemuda sebelumnya membeku ketika mendengar apa yang dikatakan oleh Gu Yuena. Wajah keduanya menjadi sedikit gelap tetapi tidak berbicara sama sekali. Mereka hanya menunggu pria yang berdiri di depan mereka berbicara. Pemuda tampan tersebut tetap tersenyum seperti biasa lalu menebas, Nona Naer, jangan seperti itu. Kalian berdua pasti tidak lupa dengan informasi bahwa pernah ada dua kultivator tingkat alam sage tahap ke-6 yang masuk ke sana tetapi gagal keluar bukan?
Saat ini kalian terpisah dari kelompok murid Sekte Istana Salju, sama seperti kami. Kami juga telah terpisah dengan anggota Kekaisaran Han. Pangeran Han, kami bisa pergi berdua. Tidak perlu mengkhawatirkan kami berdua. Balas Gu Yuena sekali lagi. Nona, sebelum pemuda yang merupakan Pangeran Kekaisaran Han berbicara lagi, Gu Yin yang sedari tadi diam pun berbicara. Apakah kau tidak mengerti bahasa? Jika kami mengatakan tidak, lebih baik kau nyah dari tempat ini. Ucap Gu Yin dingin saat tempat mereka berpijak perlahan membeku. Pangeran Kekaisaran Han yang bernama Han Chen pun membeku di tempat. Wajahnya sedikit gelap saat ini. Ia tahu bahwa Kekaisaran Han dan Sekte Istana Salju belum lama ini bentrok tetapi melakukan gencatan senjata ketika klan naga muncul. Tetapi untuk Han Chen yang telah jatuh cinta kepada Gu Yin ketika pertama kali melihatnya, mencoba untuk mendekatinya dan sepupunya Gu Yuena merupakan seseorang yang lebih mudah didekati. Dengan begitu, akan lebih mudah ia mendekati Gu Yin dengan berteman dan menarik perhatian Gu Yuena. Walaupun kedua kubu bermusuhan, Han Chen tidak bisa menahan dirinya. Ada sesuatu yang membuatnya sangat tertarik dengan Gu Yin. Bahkan sangat banyak kultivator muda yang telah bertemu secara langsung dengan Gu Yin mengalami hal yang sama. Dan sebagai Pangeran Kekaisaran Han, Han Chen tidak akan pernah menyerah. Lagi pula, jika ia bisa memiliki Gu Yin, cara menjatuhkan Mu Xuanyin dan Mu Xuanxian yang merupakan nyonya Sekte Istana Salju akan lebih mudah dikalahkan karena siapapun berpikir bahwa Gu Yuena dan Gu Yin akan menjadi pemimpin selanjutnya ketika saatnya tiba. Mata Han Chen dingin tiba-tiba karena ia sangat membenci seseorang ketika menolaknya dengan nada kasar. Hampir tidak ada wanita yang pernah menolaknya. Tetapi ia tetap menampilkan senyum tulus di wajahnya saat ini agar tidak mempengaruhi citranya sebagai seorang pangeran. Sebelum Han Chen berbicara, suara seseorang pun terdengar di dekat mereka. Apakah kedua wanita ini ingin pergi ke dalam sana? Apakah keberatan pergi denganku? Wajah Han Chen gelap seketika dan menatap ke arah sumber suara. Dua pengawalnya juga mengeluarkan niat membunuh karena seseorang berani mendekati wanita yang diinginkan oleh Han Chen. Sementara itu, Gu Yuena dan Gu Yin menatap ke arah sumber suara dengan bingung. Tetapi Gu Yuena tertegun di tempat ketika melihat pemuda tampan dengan rambut berwarna ungu kebiruan yang perlahan mendekat. Untuk Gu Yin, tubuhnya bergetar sedikit ketika melihat pemuda tersebut. Namun, ia menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata dalam hati, itu bukan dia. Tetapi, kenapa pemuda ini mengingatkanku padanya? Juga, aromanya sedikit mirip. Pemuda yang datang tentu tidak lain adalah Jie Yan yang mendekat dengan senyum kecil di wajahnya. Ia dapat melihat sekilas bahwa Gu Yin memperlihatkan cahaya sedih di matanya. Mungkin hanya ia yang menyadari hal itu, langsung paham bahwa penampilannya saat ini pasti langsung mengingatkan Gu Yin dengan dirinya. Tetapi, satu yang tidak diketahui oleh Jie Yan. Gu Yin merasa aromanya sangat familiar. Jika saja ia masih menggunakan garis darah naga hitam kehancuran, Gu Yin pasti akan langsung mengenalinya tidak peduli seperti apa penampilannya. Dan itu dikarenakan oleh Ki Naga Hitam Kehancuranlah yang membuat Gu Yin membangkitkan kemampuan es hitam yang menjadi kekuatan pembunuh iblis. Bab 53. Serigala Berbulu Domba. Jie Yan yang tiba di jarak hampir 5 meter dari Gu Yuena dan Gu Yin tentu dapat melihat reaksi kedua wanita tersebut. Tetapi, ketika Jie Yan tahu bahwa pemuda yang tampak maskulin tersebut adalah Pangeran Kekaisaran Han, Han Chen, Jie Yan tidak mungkin mengatakan siapa ia sebenarnya karena masih ingat apa yang dikatakan oleh Su Mei sebelum ia pergi ke Istana Bawah Laut. Lagi pula, Gu Yuena dan Gu Yin tentu tidak akan percaya begitu saja ketika ia mengatakan siapa ia sebenarnya. Jika ia bisa memasuki bentuk setengah naga ataupun memegang tombak pembunuh naga yang saat ini tidak ada bersamanya, keduanya pasti percaya. Hei, siapa kau? Jangan mencoba mendekati kedua rindu muda dari Sekte Istana Salju. Kau sangat tidak layak. Salah satu bawahan dari Han Chen pun berbicara dengan nada sangat dingin. Menurutnya, selain dari Han Chen, tidak ada orang lain yang akan ada yang lebih cocok bersama dengan kedua wanita tersebut terutama untuk Gu Yin. Gu Yin sangat terkenal di benua Sein saat ini ketika dia mengikuti kompetisi beberapa bulan yang lalu dan juga keluar sebagai pemenang dalam kompetensi yang diselenggarakan oleh 8 kekuatan besar. Pesonanya sangat tinggi sehingga menarik semua minat para tuan muda klan, sekte bahkan kerajaan dan kekaisaran di benua Sein. Banyak rumor yang tersebar bahwa Gu Yin bisa menentang peraturan dari Sekte Istana Salju yaitu larangan berhubungan dengan seorang pria karena dia memiliki situasi khusus.
Dikabarkan, Gu Yin pernah memiliki seorang suami, tetapi dia telah tewas sehingga membuka jalan kepada semua generasi muda untuk mendekatinya. Ada juga rumor yang tersebar bahwa Sekte Istana Salju sangat dekat dengan klan naga karena kehadiran Gu Yin. Dia sangat spesial di mata semua kultivator di benua Sein sehingga sungguh layak untuk dikejar. Selain dari cantik dan juga sangat kuat, Gu Yin juga memiliki identitas pembunuh iblis sehingga kultivator puncak terutama untuk klan Lin dan organisasi Sein Langit sangat mementingkan Gu Yin. Siapa yang tidak ingin membawa Gu Yin ke sisinya? Bahkan untuk Han Chen diperintahkan mendekati Gu Yin walaupun sebenarnya Han Chen sudah sangat mendambakan Gu Yin diam-diam. Tidak layak. Apakah begitu? Tanya Jie Yan dan menatap lurus ke arah Gu Yin lalu melanjutkan, bagaimana? Apakah kalian tertarik bepergian bersama? Han Chen terdiam ketika mendengar apa yang dikatakan oleh Jie Yan. Wajahnya gelap seketika dan menatap ke arah Gu Yuena dan Gu Yin untuk menunggu kedua wanita itu menolak tawaran Jie Yan. Gu Yuena yang tampak membatu pun tersadar seketika lalu menatap ke arah sepupunya. Matanya berkedip dua kali karena menyiratkan sesuatu tentang Jie Yan yang ia rasa sangat familiar. Bahkan Gu Yin ketika mendengar suara Jie Yan sekali lagi merasa bernostalgia tentang sesuatu. Ia pun mengangguk kecil tanpa sadar walaupun pikirannya sebenarnya ingin menolak tetapi insting dan hatinya tidak bisa menolak sama sekali. Melihat sepupunya mengangguk kecil, Gu Yuena pun menatap kembali ke arah Jie Yan dan berbicara, baiklah, kita akan pergi bersama. Bisakah aku tahu kau siapa? Kata-kata yang keluar dari mulut Gu Yuena membuat Han Chen dan kedua bawahannya tercengang karena tidak menyangka bahwa Gu Yuena dan Gu Yin akan setuju begitu saja padahal sejak kedua wanita itu telah populer di benua Sein, tidak ada pria yang berhasil membujuk keduanya. Hal ini sungguh tidak dapat diterima oleh Han Chen. Wajahnya gelap seperti pantat wajan, ia merasa telah kehilangan muka dan ki-nya sedikit bocor. Kekuatan yang bocor tersebut sangatlah halus sampai-sampai Gu Yuena dan Gu Yin bahkan tidak menyadarinya. Mata Jie Yan sedikit menyipit karena merasakan kekuatan yang sangat besar dari Han Chen, yaitu seorang kultivator tingkat alam sage tahap ke-7. Seperti yang diharapkan dari Pangeran Kekaisaran Han. Batin Jie Yan tetapi ia tidak peduli sama sekali dan menatap ke arah Gu Yuena karena ia hanya melirik sekilas ke arah Han Chen. Jie Yan. Mendengar nama Jie Yan, Gu Yuena dan Gu Yin sedikit membeku lalu pulih dalam sekejap. Gu Yuena, dan ini adalah sepupuku Gu Yin. Gu Yuena pun memperkenalkan dirinya dan Gu Yin. Jie Yan hanya mengangguk dengan senyum kecil di wajahnya. Sementara itu, Han Chen sudah sangat marah. Ia sangat ingin menghabisi Jie Yan di tempat tetapi ia menahan diri karena kehadiran Gu Yuena dan Gu Yin. Pangeran. Salah satu bawahan Han Chen pun berbisik kecil karena tidak tahu harus berkata apa lagi. Ia tentu tahu bahwa Han Chen sudah sangat marah saat ini karena Jie Yan dan bahkan untuk kedua wanita yaitu Gu Yin dan Gu Yuena sama sekali tidak memberi wajah kepada Han Chen yang memiliki status sangat tinggi. Han Chen mengangkat tangannya dan menghentikan bawahannya berbicara. Ayo pergi. Han Chen pun berbalik dan perlahan berjalan menjauh sedikit. Di saat ia berbalik, wajahnya tampak berubah drastis, itu adalah wajah yang sangat jahat. Niat membunuh halus bocor dari tubuhnya. Ia adalah serigala berbulu domba yang tampak sangat lembut namun sangat kejam di dalam. Inilah sifat asli Pangeran Han, Han Chen yang akan segera mewarisi tahta Kekaisaran Han. Kedua bawahan Han Chen hanya bisa diam dan menatap Jie Yan dengan jijik lalu mengikuti Han Chen menjauh dari tempat itu. Setelah menjauh di jarak tertentu, Han Chen pun berhenti dan mengatakan beberapa patah kata, kita akan mengikuti mereka dan kita akan membereskan sampah yang menganggap dirinya tinggi. Baik Pangeran. Kedua bawahan Han Chen mengangguk dan melirik ke arah Jie Yan dengan tatapan membunuh dan setuju dengan kata-kata Han Chen bahwa Jie Yan adalah sampah karena menganggap dirinya sangat tinggi dengan mengandalkan kultivasi tingkat alam sage tahap kelima. Han Chen dan keduanya adalah jenius terbaik dari Kekaisaran Han. Ketika Han Chen mewarisi tahta, keduanya akan menjadi jenderal juga. Hanya sedikit generasi muda sekuat mereka. Bahkan penerus patriark 4 klan kuno dan 2 sekte terkuat tidak sekuat Han Chen. Selain dari itu, Han Chen telah dinobatkan sebagai master bela diri peringkat 41. Peringkat ini sangatlah tinggi karena di antara tingkat alam sage tahap ke-7, Han Chen bisa dikatakan sebagai yang terkuat. Jika dia naik satu peringkat lagi, dia bisa disejajarkan dengan kultivator ternama yang memiliki keunikannya tersendiri di tingkat alam sage tahap ke-8.
Sementara itu, Jieyan yang sedang berdiri di dekat Gu Yuena dan Gu Yin hanya bisa diam karena ia tidak tahu harus memulai topik apa. Sedari dulu ia memang seperti itu bahkan ketika ia bersama dengan Gu Yuena dan Gu Yin ketika berada di Sekte Naga Langit. Walaupun begitu, Jieyan hanya tersenyum sedikit karena tidak menyangka bahwa ia akan bisa bertemu dengan Gu Yin secepat ini. Ia hanya perlu meyakinkan Gu Yin tentang dirinya walaupun sebenarnya ia tidak tahu harus menggunakan cara apa. Bab 54. Xiao Yu dan Lan Qinzu. Bisakah kau mengatakan dari kekuatan mana kau berasal? Aku tidak pernah melihatmu sebelumnya. Gu Yuena yang sangat pandai bergaul pun bertanya kepada Jieyan yang tidak terlalu jauh darinya. Aku tidak berasal dari kekuatan apapun, jawab Jieyan. Oh, sangat jarang ada generasi muda yang tidak memiliki afiliasi sekuat dirimu. Ada seseorang yang aku kenal sama sepertimu, ucap Gu Yuena. Siapa dia? Tanya Jieyan penasaran karena tentu seseorang yang tidak memiliki dukungan bisa sangat kuat menandakan bahwa dia adalah kultivator puncak. Dai Mubai, jawab Gu Yuena dan ingin melihat reaksi dari Jieyan. Tetapi ia langsung kecewa karena tampaknya Jieyan yang sedang tampak berpikir tidak mengenalinya. Dai Mubai adalah salah satu teman Jieyan yang dikenal oleh Gu Yuena. Jika saja Jieyan kenal dengan Dai Mubai, ia akan berpikir kembali bahwa Jieyan adalah seseorang yang ia kenal. Aku tidak mengingatnya sama sekali. Jieyan menggelengkan kepalanya. Tetapi, kata-kata Jieyan itu membuat Gu Yuena dan Gu Yin berpikir cepat. Dari mana kau berasal? Tanya Gu Yuena penasaran. Sebelumnya ia bertanya tentang kekuatan di belakang Jieyan, tetapi kali ini ia bertanya tentang asal-usulnya. Jieyan tersenyum kecil dan tentu mengatakan tempat asalnya dan tempat ia tumbuh. Daratan Utara, Desa Pelangi. Dek. Jantung Gu Yuena dan Gu Yin berdetak sangat cepat karena tentu tempat yang dikatakan oleh Jieyan adalah tempat yang sangat mereka kenal karena tempat itulah asal seseorang yang mereka cari saat ini. Sebelum Gu Yin yang tidak tenang lagi ingin bertanya, getaran keras terjadi di tempat tersebut disertai oleh suara kuat yang terdengar seperti gesekan sebuah besi yang sangat padat. Jerek, bush. Air terjun pun langsung terhenti dan di saat itu juga, sangat banyak lubang besar yang terlihat di pinggiran bebatuan tempat air terjun mengalir. Jumlah pintu masuk lebih dari 100 yang membuat siapapun pasti akan mengambil jalan yang berbeda. Jalan masuk mana yang akan kita ambil? Tanya Jieyan menatap lurus ke arah Gu Yuena dan Gu Yin. Yang mana pun sama saja karena kita tidak tahu jalan mana yang membawa kita menemukan sesuatu yang berharga, jawab Gu Yuena. Jieyan mengangguk dan langsung terbang perlahan setelah melihat semua jalan masuk menggunakan matanya. Ia terbang ke tempat jalan masuk yang paling banyak mengandung ki tersembunyi. Gu Yuena dan Gu Yin pun langsung terbang mengikuti karena keduanya masih penasaran dengan identitas Jieyan karena dia mengatakan berasal dari daratan utara dan terutama berasal dari Desa Pelangi. Ketika ketiganya gerbang ke arah salah satu jalan masuk, Han Chen pun langsung memimpin kedua bawahannya mengikuti Jieyan, Gu Yin dan Gu Yuena di jarak tertentu yang tidak bisa dilacak oleh ketiganya. Meskipun begitu, Han Chen sangat naif jika menurutnya Jieyan sama sekali tidak bisa melacaknya. Para kultivator yang ada di sana langsung bergegas memasuki salah satu jalan masuk juga karena tentu semua generasi muda yang telah mendengar tempat itu sangat ingin masuk ke dalam karena banyak tempat yang memiliki sumber daya luar biasa dan mampu membawa seorang kultivator ke tingkat yang lebih tinggi walaupun ada bahaya besar yang menanti mereka. Alasan lainnya kenapa para kultivator masih tertarik memasuki tempat itu dikarenakan setiap periode istana bawah laut dibuka, hanya sedikit yang berhasil keluar dari tempat tersebut. Tetapi, semua yang keluar dari sana meningkatkan kekuatan mereka ke level yang sangat tinggi dan menjadi kultivator ternama di benua Sein. Tidak sampai 1 jam setelah jalan masuk dibuka, masih banyak kultivator yang berdatangan karena tempat itu terbuka dalam jangka waktu yang sangat lama. Sama lamanya dengan pembukaan istana bawah laut. Ketika tempat itu ditutup, tidak akan ada jalan keluar bagi para kultivator karena air terjun yang telah ditahan terkumpul dalam jumlah yang sangat besar. Dua sosok perlahan mendekat ke jalan masuk. Keduanya adalah wanita cantik luar biasa, kecantikan seperti itu sangat jarang terlihat. Kakak, tampaknya tempat ini telah dibuka dalam waktu beberapa jam. Wanita cantik berambut biru panjang pun berbicara. Satu wanita lagi yang memiliki rambut unik berwarna emas pun terdiam untuk beberapa saat. Ia melihat ke semua jalan masuk yang ada di sana dan dapat melacak beberapa aura yang terasa familiar.
Aura ini, anggota klan naga. Juga, ada aura lainnya yang sedikit aku kenal. Siapa? Apakah itu Yiner? Batin wanita berambut emas tersebut tetapi tidak tahu jalan masuk mana yang diambil oleh seseorang yang ia kenal. Qinzu, aku mencium aroma Yiner di sini. Tetapi aku tidak tahu ke jalan mana dia masuk, ucap wanita berambut emas yang tidak lain adalah Xiao Yu. Yiner, aku dengar dia telah masuk ke istana bawah laut juga, wanita yang bernama Lan Qinzu pun berbicara. Wajahnya tiba-tiba sedih karena memikirkan sesuatu. Jangan pasang wajah seperti itu. Dia masih hidup. Bahkan sebelum Xia Yuxuan pergi ke alam abadi secara paksa karena tingkat kekuatannya, dia mengatakan bahwa kakak pasti masih hidup, ucap Xiao Yu. Xia Yuxuan. Lan Qinzu mendengus jijik ketika mendengar nama itu. Kenapa kau percaya kepadanya, Kak? Jika bukan karena kesombongannya, semuanya pasti tidak akan terjadi seperti ini. Xiao Yu terdiam ketika mendengar apa yang dikatakan oleh Lan Qinzu. Ia pun menghela nafas panjang dan tahu kenapa kakak mereka yang bernama Xia Yuxuan melakukan hal itu. Jangan menyalahkannya. Bagaimanapun, Xia Yuxuan adalah keluarga kita. Xiao Yu berbicara kembali dan perlahan terbang ke arah tertentu menuju jalan masuk acak karena ia telah memilih dengan instingnya. Lan Qinzu sedikit tidak puas karena ia sangat benci dengan Xia Yuxuan. Ia menangis sangat lama ketika mendengar bahwa dimensi naga meledak dan membawa kakak mereka yang lainnya terkubur di sana. Ia sangat senang ketika mengetahui ia memiliki banyak saudara tetapi salah satunya dikatakan tewas di tempat mereka bertemu. Tentu ia akan merasa sedih karena itu. Tetapi, Lan Qinzu lebih percaya kata-kata Xiao Yu karena kakaknya itu yakin bahwa saudara mereka yang dikabarkan telah meninggal dipercayai olehnya bahwa dia masih hidup. Lan Qinzu pun mengikuti Xiao Yu memasuki tempat tersebut. Ia dan Xiao Yu selalu pergi bersama kemanapun itu karena mereka adalah keluarga, memiliki ayah yang sama. Selain dari itu, status mereka sangat istimewa di klan naga karena mereka adalah adik dari Raja Naga yang dikabarkan tewas di dimensi naga. Bab 55. Tempat istimewa lainnya. Jieyan, Gu Yin dan Gu Yuena telah memasuki salah satu jalan masuk yang akan membawa mereka ke suatu tempat. Saat ini, ketiganya terlihat sedang melewati goa yang sangat besar dan gelap. Jalur tersebut sangatlah panjang tetapi untuk Gu Yuena dan Gu Yin, keduanya sama sekali tidak terkejut karena seperti itulah informasi yang mereka terima. Goa ini sangat panjang. Gumam Jieyan saat ia terbang dengan kecepatan yang sangat tinggi diikuti oleh Gu Yuena dan Gu Yin. Apakah kau tidak tahu tentang informasi ini? Tanya Gu Yuena penasaran karena awalnya ia mengira bahwa Jieyan telah mengumpulkan banyak informasi tentang istana bawah laut. Tidak, jawab Jieyan dengan gelengan kepala. Gu Yuena merasa semakin heran ketika mendengar jawaban dari Jieyan. Saat ini, Gu Yuena dan Gu Yin sangat ingin bertanya tentang asal-usul Jieyan. Tetapi, entah mengapa, keduanya hanya menelan pertanyaan mereka di tenggorokan karena tertahan akan sesuatu. Tampaknya ada yang mengikuti kita, ucap Jieyan dengan kerutan di dahinya. Ia sangat mengenali ketiga kultivator yang mengikuti di jarak tertentu di belakang posisi mereka saat ini. Siapa? Tanya Gu Yuena dengan kerutan di wajahnya tetapi ia langsung melanjutkan, apakah itu Han Chen dan bawahannya? Ya, mereka bertiga. Tampaknya pangeran kekaisaran Han yang bernama Han Chen ini sangat tertarik dengan kalian berdua sehingga bahkan ketika kalian menolak ajakannya, dia masih tetap mengikuti, ucap Jieyan dengan senyum kecil di wajahnya dan ia melirik ke arah Gu Yin. Dari ingatan yang ia miliki, Jieyan sangat tahu bahwa Gu Yin memiliki aura yang memikat banyak pria. Ini adalah aura yang sangat merepotkan. Dahulu, Gu Yin selalu memakai cadar untuk menyembunyikan wajahnya tetapi saat ini tidak yang membuat semakin banyak pria yang ingin mengejarnya. Gu Yin tentu dapat merasakan bahwa Jieyan meliriknya sekilas. Entah mengapa, ia sangat ingin menjelaskan tentang hal itu kepada Jieyan tetapi kata-katanya terhenti di tenggorokannya karena merasa tidak perlu menjelaskan apa-apa kepada Jieyan. Bahkan Gu Yuena melihat bahwa Jieyan melirik ke arah sepupunya untuk beberapa saat dan ia merasa bahwa ada sesuatu yang aneh pada Jieyan dan ketika melihat reaksi sepupunya, ia semakin heran karena sangat jarang Gu Yin menunjukkan emosinya walaupun ia hanya sedikit saja. Dari hal ini, Gu Yuena merasa bahwa ada sesuatu tentang Jieyan sehingga membuatnya sangat akrab bahkan dengan cara berbicara Jieyan. Tetapi ia tidak mau menyebutkan tentang seseorang yang menjadi suami sepupunya karena itu hanya akan membuat Gu Yin semakin sedih dan menjadi murung.
Karena keduanya hanya diam, Jie Yan tidak melanjutkan berbicara lagi, La pun mempercepat terbangnya dan merasa sedikit lucu melihat sikap Gu Yin yang tampak ingin berbicara tetapi kata-katanya tersangkut di tenggorokannya. Selama perjalanan, suasana sangat hening karena tidak ada lagi yang mencoba berbicara. Dan tidak lama kemudian, cahaya menyilaukan terlihat di ujung goa yang sangat panjang tersebut. Tidak ada jebakan atau apapun yang mengganggu ketiganya walaupun sedari awal ketiganya waspada jika ada sesuatu ataupun jebakan tertentu yang berpotensi mengancam nyawa. Ketika keluar dari goa yang lumayan gelap sebelumnya, Jie Yan, Gu Yuena dan Gu Yin pun berhenti di udara lalu menatap ke semua tempat yang ada di depan mereka. Aku tidak menyangka bahwa akan ada tempat seperti ini di istana bawah laut, ucap Jie Yan saat menatap ke arah langit-langit dan mereka memasang berada di ruang bawah tanah sebab, ketika bergerak, jalur goa yang sangat panjang tersebut berbelok-belok dan banyak jalan menurun ke arah bawah. Sejauh mata memandang, terlihat kota kuno yang sangat unik. Semua kota tersebut terendam ke dalam air laut yang membuatnya tampak seperti kota bawah laut. Tidak hanya itu, beberapa pulau kecil berdiameter 1 km persegi terlihat, dan di atas pulau kecil tersebut terdapat bangunan yang mirip dengan yang ada di dalam air. Aku tidak menyangka bahwa kita akan memasuki tempat ini. Gu Yuena pun membuka suara. Apa kau tahu tempat seperti apa ini? Tanya Jie Yan menatap ke arah Gu Yuena. Ya, tempat ini telah tercatat. Sebelumnya, di waktu ratusan tahun yang lalu ada seorang kultivator yang memasuki tempat ini dan dia berhasil keluar. Dari informasi tersebut, tempat ini sebenarnya sangatlah berbahaya walaupun terlihat sangat indah. Dikatakan dari sejarah yang ada, kultivator yang berhasil keluar tersebut keluar melalui goa yang berada di seberang sana. Itu adalah jalan keluar dari tempat ini. Tetapi, dia tidak mendapatkan apa-apa dari tempat ini, ucap Gu Yuena. Oh, kenapa dia tidak keluar dari jalur yang kita lalui? Tanya Jie Yan penasaran karena itu akan membuat kultivator tersebut bisa memasuki jalan lainnya karena tidak mendapatkan apa-apa dari tempat indah tersebut. Ini dikarenakan adanya binatang roh kuat yang akan muncul di goa tersebut di saat goa yang kita lewati berhasil dilewati, ucap Gu Yuena dan wajahnya tiba-tiba menjadi gelap. Saat Gu Yuena selesai menjelaskan, kekuatan tirani yang sangat mengerikan muncul di belakang mereka. Hal ini membuat Jie Yan, Gu Yuena dan Gu langsung berbalik dan memasang wajah sangat waspada karena kekuatan yang mereka rasakan sangatlah kuat. Minggir! Han Chen yang terbang dengan kecepatan tinggi bersama dengan kedua bawahannya berteriak keras karena di belakang mereka ada binatang roh berbentuk gurita sangat besar yang berlari dengan kecepatan yang tinggi. Semua tentakelnya menutupi goa yang dilewatinya. Jie Yan langsung memegang pundak Gu Yuena dan Gu Yin yang membuat kedua wanita itu terkejut. Teleportasi. Zep. Ketiganya langsung muncul di tempat yang lumayan jauh, yaitu di pulau kecil yang mereka lihat dari kejauhan. Gu Yuena dan Gu Yin merasa pusing dan merasa isi perut mereka diacak-acak karena tidak pernah berteleportasi sebelumnya. Namun, ketika kedua wanita itu melihat ke arah kejauhan, keduanya tercengang karena tidak menyangka bahwa mereka akan berpindah dalam sekejap. Keduanya saat ini tahu bahwa kemampuan yang sebelumnya diperlihatkan oleh Jie Yan sangatlah luar biasa. Saat ini, walaupun keduanya masih ingin tahu identitas Jie Yan, hal lain yang mereka pikirkan adalah, hampir tidak ada kultivator tingkat alam sage tahap ke-7 yang bisa membunuh Jie Yan. Hanya dengan kecepatan mutlak Jie Yan bisa dikalahkan untuk menangkal teknik berpindah tempat dalam sekejap tersebut. Sebelum Gu Yuena dan Gu Yin bertanya, tatapan mereka tertuju pada Han Chen dan kedua bawahnya yang terhempas saat kepala gurita raksasa meledak keluar dan banyak tentakel mencoba menangkap keduanya. Tetapi, ketika gurita itu tidak berhasil menangkap Han Chen dan kedua bawahannya, gurita tersebut langsung kembali ke dalam lalu menatap ketiganya seolah-olah dia menghalangi jalan keluar. Dari mana datangnya binatang roh itu? Aku sama sekali tidak bisa mendeteksinya ketika melalui goa itu. Batin Jie Yan dan dari hal ini pun, ia tahu bahwa tempat yang indah tersebut memang benar-benar sangat berbahaya. Bab 56. Memasuki kota bawah air. Jie Yan merasa sangat heran tentang asal datangnya binatang roh yang mengejar kelompok Han Chen. Ia sama sekali tidak dapat melacaknya sebelumnya seolah-olah itu datang dari udara tipis. Saat ini, ia paham kenapa kultivator terakhir yang masuk ke tempat yang ia masuki keluar dari jalan lainnya karena tidak mungkin mengambil jalan yang sama tempat mereka datang.
Kekuatan yang terpancar dari binatang roh gurita tersebut juga membuat Jie Yan tidak bisa berkata-kata karena ia juga tidak akan bisa melawannya sama sekali. La merasa bahwa jika ia melawan binatang roh tersebut, bisa dipastikan bahwa dirinya mungkin hanya akan bertahan selama 1 menit jika bentrok secara langsung dan bisa bertahan selama hampir 10 menit jika menggunakan kekuatan teleportasi terus-menerus. Namun, Jie Yan sangat yakin bahwa dirinya paling banyak hanya bisa memberi binatang roh tersebut luka kecil dengan segenap kemampuannya. Ternyata informasi yang tercatat sangat benar. Gu Yuena berkata ketika ia mengalihkan pandangannya ke tempat yang jauh, yaitu tempat jalan keluar. Dari semua informasi yang telah dikumpulkan, semua kultivator yang memasuki goa yang berada di air terjun memiliki jalan yang sama. Yang artinya, semua jalan dibuat dengan sengaja agar siapapun yang datang tidak kembali ke jalan semula. Sementara itu, Han Chen yang sedang bersama dengan kelompoknya di jarak hampir 50 meter dari binatang roh gurita memasang ekspresi gelap dengan keringat yang sedikit bercucuran. Jika terlambat 2 detik saja melarikan diri, mereka akan tertangkap oleh binatang roh gurita tersebut. Sialan! Han Chen berteriak keras saat ia mengayunkan pedangnya sekuat tenaga dari jarak jauh ke arah binatang roh gurita. Bilah Qi yang sangat kuat melesat dengan kecepatan yang sangat tinggi. Tetapi, binatang roh gurita tersebut hanya melambaikan salah satu tentakelnya dan membubarkan serangan tersebut dengan mudah. Han Chen yang menatap itu semakin muram. Bahkan jika ia sudah tahu tentang informasi binatang roh yang menjaga semua pintu jalan masuk, ia masih merasa sangat marah ketika mengetahui bahwa serangannya hanya mampu menggelitik binatang roh tersebut. Bahkan untuk Jie Yan, Gu Yuena dan Gu Yin yang berada di tempat jauh juga terkejut ketika melihat hal itu. Dan untuk Jie Yan, ia merasa bahwa dirinya masih terlalu meremehkan binatang roh gurita tersebut. Ayo pergi, kita tidak mungkin melawan binatang roh gurita itu. Lebih baik kita mencari sesuatu yang berguna di tempat ini, ucap Jie Yan saat ia menatap ke arah semua bangunan yang ada di pulau kecil tersebut. Tetapi, ia merasa bahwa apapun yang berharga di tempat itu berada di dalam air, kota yang telah tenggelam atau memang sedari awal kota itu memang berada di dalam air. Jie Yan pun langsung bergerak ke arah dalam air dengan kecepatan yang lumayan tinggi. Gu Yuena dan Gu Yin pun langsung mengikuti Jie Yan, tetapi keduanya merasa sedikit bingung karena keduanya mengikuti Jie Yan begitu saja. Sedangkan untuk Han Chen, wajahnya sedikit muram karena ia ketahuan mengikuti walaupun ia tidak tahu bahwa sedari awal Jie Yan, Gu Yuena dan Gu Yin telah mengetahui dirinya mengikuti dari belakang. Selain itu, Han Chen semakin marah karena Gu Yin bahkan tidak melihatnya sedikit pun dan tampak begitu patuh mengikuti Jie Yan. Pangeran, apa yang akan kita lakukan? Tanya salah satu bawahan Han Chen. Apa lagi yang harus kita lakukan? Apakah kau itu tolol? Ikuti mereka. Teriak Han Chen sangat marah karena merasa bahwa bawahannya sangatlah idiot. Kedua bawahan Han Chen merasa malu dan tidak lagi berani berbicara. Keduanya kini mengecilkan leher mereka karena takut Han Chen langsung memberi mereka berdua pelajaran yang menyakitkan. Han Chen yang marah pun langsung terbang ke arah dalam air laut dan kedua bawahannya langsung mengikuti dari belakang. Laut yang tampak sangat indah menurut Gu Yuena dan Gu Yin sebenarnya dianggap sangat berbahaya oleh Jie Yan. Alasan ia mengadakan itu, ini dikarenakan kemunculan tiba-tiba binatang roh gurita. Dengan kata lain, di dalam laut itu pun, kemungkinan akan ada binatang roh yang tiba-tiba muncul. Namun, ia saat ini masih penasaran kenapa binatang roh gurita tersebut tidak masuk ke dalam air karena bisa dipastikan siapapun yang masuk ke dalam tidak akan bisa melarikan diri jika dia bergerak. Tatapan Jie Yan menyusuri semua tempat dan mencari sesuatu yang tampak spesial ataupun janggal di kota bawah air tersebut. Jie Yan, lihat di sana, teriak Gu Yuena saat menunjuk ke arah tertentu. Mata Jie Yan dan Gu Yin pun tertuju ke arah tempat yang ditunjuk oleh Gu Yuena. Di tempat yang tidak terlalu jauh, terlihat sebuah menara aneh. Tidak hanya itu, kedalaman air di tempat itu pun tampaknya juga lebih dalam dari wilayah sekitarnya. Menara tersebut saat ini hanya terlihat di bagian atasnya. Tetapi, siapapun tahu bahwa menara itu pasti sangat tinggi dan bagian lainnya berada di lubang yang pasti sangat dalam. Ketiganya pun langsung terbang ke arah menara yang hanya memperlihatkan ujungnya saja. Ketika mencapai menara tersebut, Jie Yan, Gu Yuena dan Gu Yin menatap ke arah bawah dan ketiganya sama sekali tidak bisa melacak kedalaman dari lubang yang diisi oleh air tersebut. Tampaknya menara ini pasti sangat tinggi. Tetapi, kenapa disembunyikan di dalam lubang?
Jika seseorang tidak melihatnya dengan cermat, mereka pasti akan berpikir bahwa tidak ada menara di sini, ucap Gu Yuena. Jie Yan dan Gu Yin tentu setuju dengan apa yang dikatakan oleh Gu Yuena. Tetapi, ketika ketiganya hendak memasuki menara, sosok tiba-tiba keluar dari dalam jendela yang lumayan besar di puncak menara tersebut. Wajah Jie Yan langsung serius seketika dan ini memang seperti yang ia pikirkan. Tetapi, ia masih tidak mengerti dari mana makhluk tersebut datang karena ia sebelumnya tidak bisa melacaknya. Jika binatang roh yang tiba-tiba keluar itu tidak menunjukkan dirinya, bisa dipastikan bahwa mereka tidak akan pernah melihatnya. Dan jika binatang roh tersebut mencoba menyerang secara diam-diam, bisa dipastikan bahwa mereka akan mengalami luka. Meskipun bisa bertahan, mereka tidak akan bisa lolos dari cedera. Apa itu? Gu Yuena tercengang ketika melihat binatang roh yang muncul tiba-tiba. Binatang roh tersebut memiliki bentuk humanoid hiu berwarna biru pucat. Dia memiliki 5 jari seperti manusia walaupun ada selaput khusus di antara jari-jarinya. Kepala hiu dengan insang di pinggirannya, lengan yang memiliki sirip di dekat siku, serta ekor yang tidak terlalu panjang membuatnya tampak seperti manusia yang memiliki darah campuran dengan hiu. Sebelum ada yang berbicara lagi, kekuatan dahsyat meledak seketika yang membuat semua air yang ada di sana berguncang. Merasakan kekuatan tersebut, Jie Yan mau tidak mau memasang wajah suram karena kekuatan yang ditampilkan oleh binatang roh tersebut mencapai tingkat alam sage tahap ke-7. Serta, dengan medan yang sangat cocok untuk tempat hiu bertarung membuatnya menjadi semakin berbahaya. Bab 57. Melawan humanoid hiu. Wujud humanoid hiu biru pucat yang saat ini sedang mengambang di tengah air pun menatap ke arah Jie Yan, Gu Yuena dan Gu Yin dengan tatapan acuh tak acuh. Ketika Gu Yuena ingin berbicara kembali, wajahnya pucat seketika saat humanoid hiu tersebut melesat dengan kecepatan yang sangat tinggi layaknya seekor hiu. Ia pun mengayunkan sirip ikan yang ada di sekitar sikunya. Sirip tersebut tampak mengeras seperti logam dan ketika diayunkan, itu memiliki efek yang tidak terbayangkan karena terlihat bisa membelah air ke tempat yang sangat jauh. Mata Jie Yan sedikit dingin karena hiu tersebut mencoba untuk membelah Gu Yuena yang tepat berada di sampingnya. Teleportasi. Bam! Tendangan super kuat pun dilancarkan oleh Jie Yan. Ia sangat yakin bahwa jika ia menggunakan pedang, keuntungannya akan turun drastis karena tekanan yang ada di dalam air. Serangannya pasti akan melambat cukup signifikan jika menggunakan pedang. Itulah sebabnya ia langsung menyerang menggunakan tubuh. Wush! Tendangan tersebut menghempaskan humanoid tersebut ke tempat yang lumayan jauh lalu menyetabilkan tubuhnya kembali. Gu Yuena, Gu Yin. Jangan lengah. Tempat ini adalah daerah kekuasaannya. Ketika kita bertarung di dalam air, kita akan mengalami kerugian sementara dia memiliki keuntungan. Jie Yan pun memperingati dengan nada sedikit keras. Gu Yuena dan Gu Yin langsung mengangguk serius. Keduanya merasa sangat aneh karena mendengarkan perintah Jie Yan seolah-olah mereka sudah pernah mengalaminya sebelumnya dan ini adalah insting di bawah alam sadar mereka sendiri. Humanoid hiu tersebut pun merenggangkan kedua lengannya lalu langsung menyilangkannya ke arah depan. Di saat itu juga, bila air yang sangat padat melesat ke tempat Jie Yan, Gu Yuena dan Gu Yin berada. Wajah Jie Yan semakin serius karena ia dapat merasakan bahwa serangan bila air tersebut dapat membelah tubuhnya yang kuat sekalipun. Ia tidak bisa ceroboh sama sekali di saat seperti ini. Jie Yan pun mengarahkan telapak tangannya ke arah depan dan langsung membuat tekniknya untuk bertahan. Seni rahasia, kekacauan ruang. Ki berwarna ungu berkumpul dalam sekejap dan membentuk kubus besar. Bila air yang menyerang ke arah kelompok Jie Yan pun langsung masuk. Dan di saat itu juga, Jie Yan mengepalkan telapak tangannya. Bom! Air serta bila air di tempat ruang kubus ungu sebelumnya langsung lenyap seketika. Gu Yuena dan Gu Yin melebarkan mata mereka karena tidak menyangka bahwa akan ada teknik seperti itu. Jika sebuah teknik tertentu digunakan di dalam air, itu pasti akan terkena tekanan air yang membuatnya sangat lemah. Tetapi saat ini teknik yang digunakan oleh Jie Yan bahkan menghilangkan air tersebut dalam jumlah yang besar bersamaan dengan bila air yang dilancarkan oleh humanoid hiu. Humanoid hiu tersebut tampak tidak terkejut sama sekali. Ekspresi tersebut membuat Jie Yan menyipitkan matanya karena dari hal itu pun ia sangat sadar bahwa humanoid hiu tersebut adalah binatang roh, bukan spesies campuran manusia. Tap. Kedua telapak tangan humanoid hiu yang memiliki selaput pun disatukan lalu direnggangkan sedikit dan diarahkan ke arah Jie Yan. Ketika air yang telah menghilang sebelumnya terisi kembali,
Tekanan yang sangat kuat pun terpancar dari humanoid hiu. Ki tampak berkumpul di kedua telapak tangannya dan di saat itu juga ledakan Ki terjadi. Bush! Ki tersebut meledak lalu membentuk hiu raksasa yang terbuat dari air dan berenang dengan kecepatan yang sangat tinggi ke arah Jieyan, Gu Yuena dan Gu Yin sambil membuka rahangnya lebar-lebar. Mata Jieyan menyusut tajam. Ia pun langsung mengepalkan tangannya dan otot-otot di lengan kanannya tampak membengkak. Ki berwarna ungu langsung menyelimuti kepala tangan kanannya. Gu Yuena, Gu Yin. Gunakan kemampuan es kalian untuk menahan sisa serangan itu. Teriak Jieyan saat ia mengayunkan tinjunya. Tinju penghancur, gelombang kejut Ki. Bam! Gelombang kejut pun langsung melesat dari arah kepalan tangan Jieyan dan melesat ke arah hiu air tersebut. Sementara untuk Gu Yuena dan Gu Yin, keduanya langsung mengaliri Ki ke kedua tangan mereka lalu mengarahkannya ke depan. Dinding es. Wush! Karena tempat tersebut adalah air, Gu Yuena dan Gu Yin memiliki keuntungan. Keduanya hanya perlu membekukan air di depan mereka membentuk perisai dinding es. Duar, ketika gelombang kejut bertabrakan dengan hiu Ki raksasa, itu tampak memudar dalam jumlah yang sangat besar lalu menabrak penghalang dinding es. Duar, krak, 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 retakan terjadi di dinding es dan itu tampak hendak hancur tetapi tekanan terhenti sepenuhnya karena hiu raksasa air menghilang seketika. Jieyan yang menatap itu, langsung bergerak kembali karena kedua wanita telah aman, bisa saja menghindar dengan mudah, tetapi tidak untuk Gu Yuena dan Gu Yin. Teleportasi. Jieyan muncul dalam sekejap tepat di belakang humanoid hiu dan langsung mengayunkan tinjunya sekuat tenaga. Tinju penghancur ruang. Humanoid hiu tersebut sangat sensitif jika berada di dalam air sehingga ia dapat merasakan pergerakan musuh di jarak 5 meter dari tubuhnya. Bahkan jika kecepatan musuh sangat tinggi, ia masih dapat menyainginya. Ia pun langsung mengayunkan lengannya ke arah belakang sambil memutar sedikit tubuhnya. Terang, zurt, percikan petir merah terlihat dengan jelas saat tinju dan sirip hiu yang tampak seperti sebuah sabit berbenturan. Humanoid hiu tampak melemah dalam sekejap karena dipengaruhi oleh Ki Raja milik Jieyan. Karena merasakan bahaya besar, ia pun langsung mengaliri Ki-nya di seluruh tubuhnya. Jieyan yang awalnya merasa kemenangan telah tiba, merasakan bahaya juga. Awalnya ia juga terkejut bahwa Ki teleportasi miliknya bisa dihancurkan hanya dengan sirip. Tetapi, mengingat kembali perbedaan kekuatan, ia tidak kecewa sama sekali walaupun ia terkejut. Teleportasi. Zep, Jieyan muncul di tempat yang jauh, dan di saat itu juga, semua air di sekitar humanoid hiu meledak. Bom! Jieyan meringis sedikit karena merasakan sakit di tubuhnya. Bahkan dengan kecepatan pelepasan teknik teleportasi miliknya, kecepatan teknik musuh masih lebih cepat sehingga ia masih menerima luka di saat-saat teleportasi sedang berlangsung. Di tempat yang tidak terlalu jauh, Gu Yuena dan Gu Yin membeku ketika melihat pertarungan tersebut. Apa yang membuat keduanya sangat terkejut adalah petir hitam kemerahan yang meledak sebelumnya. Yiner, katakan padaku bahwa apa yang aku lihat sebelumnya salah. Gu Yuena berkata dengan nada sedikit gugup dan campur aduk. Bukan karena Ki Raja, tetapi karena aura yang terpancar dari Ki Raja tersebut. Setiap pemilik Ki Raja, akan memiliki aura mereka masing-masing dan itu tidak bisa ditiru dan tidak pernah ada kultivator yang memiliki aura Ki Raja yang sama. Ini adalah peraturan mutlak. Gu Yin yang mendengar pertanyaan sepupunya tidak memhalas sama sekali. Matanya saat ini berkaca-kaca karena tentu ia sangat kenal dengan aura Ki Raja tersebut, yaitu Ki Raja suaminya yang dikabarkan telah tewas. Bab 58. Tikus yang mengintai. Mata Gu Yin saat ini berkaca-kaca. Ia saat ini tidak lagi meragukan siapa sebenarnya Jieyan, dia adalah suaminya yang telah lama menghilang, dikabarkan telah tewas di dimensi naga. Ki Raja tidak akan bisa disamarkan dan tidak ada cara untuk membuatnya persis dengan Ki Raja kultivator lainnya. Ini adalah yang diketahui secara umum. Sedari dahulu, Gu Yin sudah menghafal dengan benar Ki Raja milik Jieyan, dan ketika ia merasakannya hari ini, ia langsung yakin bahwa Jieyan adalah suaminya. Selain dari itu, Jieyan juga mengetahui tentang daratan utara dan desa pelangi yang menandakan identitasnya tidak diragukan sama sekali. Suami, gumam Gu Yin saat ia langsung melesat dengan kecepatan penuhnya, tentu akan bergerak dan membantu Jieyan karena terlihat bahwa suaminya saat ini sedang dalam kesulitan melawan humanoid hiu. Gu Yuena yang menatap itu pun langsung bergegas mendekat juga. Ia tentu akan membantu keduanya melawan musuh yang memang lumayan kuat.
Di kejauhan, Han Chen yang sedang turun ke bawah pun terhenti di tengah air dan menatap ke arah pertarungan yang sedang terjadi. Wajahnya sedikit menyipit ketika menatap ke arah humanoid hiu tersebut. Binatang roh itu memang kuat. Selain dari kekuatan, medan pertarungan akan menguntungkannya. Gumam Han Chen. Walaupun ia adalah serigala berbulu domba, tetap saja kecerdasannya sangat tinggi. Jika tidak, ia tidak mungkin menjadi pewaris dari kekaisaran Han dibandingkan dengan saudaranya yang lainnya. Pangeran, apakah kita akan membantu mereka? Atau apakah kita akan menyelundup menghabisi pemuda itu lalu membawa paksa wanita itu? Kekuatan pangeran saat ini lebih tinggi dari ketiganya, dengan bantuan kami berdua, tidak akan sulit membereskan mereka. Lagi pula, tidak ada saksi mata di sini, ucap salah satu bawahan Han Chen. Bawahan Han Chen yang lainnya juga mengangguk setuju. Kita tidak mungkin membantu ketiganya. Han Chen membalas dengan nada sedikit jijik karena ia sangat membenci Jie Yan saat ini. Selain itu, ia ingin memberi pelajaran kepada Gu Yin karena menolak pangeran yang memiliki status sangat tinggi seperti dirinya. Kita akan menyerang ketika ada kesempatan. Jangan sampai kalian berdua dicurigai oleh ketiganya. Jaga jarak, dan ketika aku memberi aba-aba, kalian menyerang bersamaku dengan sekuat tenaga. Bocah itu pasti akan tewas jika kita menyerangnya secara telak. Dan setelah itu, aku ingin kalian berdua mengurus Gu Yuena dan serahkan Gu Yin kepadaku. Lanjut Han Chen saat memberi perintah kepada kedua bawahannya. Dengan tingkat kultivasi alam sage tahap ke-7 dan 2 alam sage tahap ke-6, tidak mungkin 3 kultivator tingkat alam sage tahap ke-5 akan mampu melawan. Inilah yang diyakini oleh Han Chen walaupun kemampuan tempur Gu Yuena dan Gu Yin sangat kuat dan mampu mengimbangi kultivator yang lebih kuat satu tahap. Tetapi, dirinya telah mencapai tingkat alam sage tahap ke-7, tidak ada kesempatan menang kecuali mereka bertiga melawannya bersama-sama. Tetapi itu tidak mungkin karena ia membawa kedua bawahannya yang kuat di tingkat yang sama bersamanya. Baik pangeran. Kedua bawahan Han Chen langsung mengangguk serius. Han Chen mengangguk kecil lalu perlahan berenang mendekat ke tempat pertarungan antara Jie Yan, Gu Yuena dan Gu Yin melawan humanoid hiu diikuti oleh dua bawahannya. Sementara itu, Jie Yan yang bertarung dengan sengit, merasa tidak berdaya karena Gu Yuena dan Gu Yin memaksakan diri membantunya. Gu Yuena dan Gu Yin belum berbicara apa-apa tentang siapa Jie Yan sebenarnya karena tentu saja keduanya fokus untuk membunuh binatang roh terlebih dahulu lalu mendiskusikan semua hal yang telah terjadi. Karena Gu Yin sangat ingin menyelesaikan musuh secepat mungkin, ia pun menggunakan kekuatan penuhnya. Setiap kali ia menyerang, es hitam akan meledak dan membekukan air di area yang sangat luas. Bahkan Jie Yan sedikit kagum dengan kemampuan Gu Yin saat ini karena tidak menyangka bahwa efek dari es hitam akan sangat kuat, jika dibandingkan dengan es biasa milik Gu Yin, itu hampir 2 kali lebih kuat. Inilah kekuatan para pembunuh iblis, atribut mereka jauh lebih unggul daripada pemilik atribut yang bukan bagian dari pembunuh iblis. Saat pertarungan terus berlanjut, Jie Yan tentu dapat merasakan kedatangan Han Chen dan kedua bawahnya. Apakah ketiga tikus itu ingin menyelinap menyerang? Percuma untuk menyembunyikan keberadaanmu di rumah-rumah itu. Aku tahu bahwa kalian berniat menyerang secara diam-diam. Jie Yan mendengus di dalam hati. Ia pun menatap kembali ke arah humanoid hiu yang melesat ke arahnya dengan kecepatan yang sangat tinggi. Saat ini, humanoid hiu telah mengalami banyak luka karena tidak mungkin mampu melawan Jie Yan yang bergandengan tangan dengan Gu Yuena dan Gu Yin. Tetapi, karena insting binatang roh, dia tidak mau menyerah sama sekali karena sedari awal pun, dia memang penjaga kota bawah air sama seperti binatang roh gurita yang menjaga pintu masuk. Kedua binatang roh tersebut seolah-olah telah ditanamkan perintah untuk melakukan satu tugas. Jie Yan mengetahui hal ini dengan jelas tetapi ia tidak peduli sama sekali. Baginya, binatang roh yang mencoba menyerangnya hanya meminta kematian. Tampaknya aku harus menyelesaikan binatang roh ini secara langsung. Jika tidak, mungkin ketiga tikus itu akan menyerang secara mendadak ketika aku terlalu sibuk memikirkan rencana melawan binatang roh ini. Batin Jie Yan dan ia pun menyatukan kedua telapak tangannya. Di saat itu juga, ki berwarna ungu merembes keluar dalam jumlah yang sangat besar. Kalian berdua, serang dengan sekuat tenaga ketika aku melancarkan teknik untuk menguncinya. Perintah Jie Yan melalui telepati. Gu Yuena dan Gu Yin yang berada di jarak tertentu dari Jie Yan mengangguk kecil dengan wajah serius. Kedua wanita itu mengeluarkan pedang kembar Qi yang pernah diberikan Jie Yan di masa lalu.
Keduanya sangat kuat ketika menggunakan pedang. Hal ini juga dikarenakan pedang kembar Qi adalah salah satu senjata terkuat yang pernah muncul di benua Sein. Pemilik sebelumnya sangatlah kuat, tetapi dikalahkan oleh Lin Ming dan Lin Si. Ketika Jieyan telah mengumpulkan Qi yang cukup banyak, ia pun langsung mengarahkan telapak tangannya ke arah binatang roh yang mendekat ke arahnya dengan kecepatan tinggi. Seni rahasia, ruang kekacauan. Dung! Qi Jieyan meledak lalu menyebar ke segala arah dan langsung memadat ke satu titik membentuk kubus seukuran ruangan kecil. Bom! Humanoid hiu yang tampak tidak berakal dan hanya tahu cara bertarung pun langsung dihantam oleh teknik Jieyan. Dia tidak terbunuh sama sekali tetapi mengalami luka lebih serius. Di ruang tersebut, air juga dihancurkan menjadi bubuk oleh teknik Jieyan sehingga pergerakan humanoid hiu menjadi kaku karena tidak adanya air. Melihat itu, Gu Yuena dan Gu Yin pun melesat dengan kecepatan yang sangat tinggi dan langsung mengagunkan pedang yang mereka pedang masing-masing di tangan kanan. Bila es pembelah alam, Sraing, Gu Yuena dan Gu Yin menggunakan teknik yang sama dan langsung memasuki ruang tersebut lalu melewati humanoid hiu yang telah kaku karena tidak adanya air. Srak, srak, tebasan mematikan di leher kiri dan kanan langsung mencoba memenggal leher humanoid hiu tersebut. Walaupun lehernya tidak terpenggal, tidak mungkin dia akan bertahan hidup dari cedera seperti itu. Sementara di salah satu bangunan, terlihat Han Chen dengan kilatan pembunuhan di matanya. Ia pun mengeluarkan pedangnya lalu memberi perintah. Bunuh dia! Sraing! 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 Han Chen dan kedua bawahannya pun langsung menyerang ke arah Jieyan yang berkonsentrasi menahan jebakan untuk humanoid hiu. Tiga bilah Qi yang sangat kuat melesat dengan kecepatan yang sangat tinggi ke arah Jieyan. Untuk Gu Yuena dan Gu Yin yang baru saja selesai melepaskan teknik mereka untuk memenggal kepala humanoid hiu pun sangat terkejut dengan serangan yang telah sangat dekat dengan Jieyan. Awas! Teriak Gu Yuena dan Gu Yin bersamaan. Tubuh mereka tidak mampu bereaksi cepat karena baru saja selesai menggunakan teknik tunggal. Mata Jieyan menyusut tajam karena jika serangan itu mengenainya, maka ia akan terluka sangat parah paling ringan dan kemungkinan untuk tewas sangat besar. Bom! Ketika bilah tersebut bertabrakan di posisi tempat Jieyan berada sebelumnya. Ledakan tersebut membuat air di sana menjadi tidak stabil dan menghempaskan siapapun di sekitarnya ke segala arah. Teknik Jieyan sebelumnya pun langsung menghilang lalu air dengan tekanan tinggi langsung menyapu ke arah Gu Yuena dan Gu Yin yang sangat terkejut ketika menatap serangan yang meledak di tempat Jieyan berada. Bab 59. Wajah asli. Ledakan besar terjadi saat teknik yang dilancarkan oleh Han Chen bersama dengan kedua bawahannya saling berbenturan. Ketiganya menggunakan kekuatan penuh mereka dalam serangan tersebut dan sudah pasti akan membunuh kultivator tingkat alam sage tahap ke-7 manapun. Paling ringan pasti mengalami cedera yang sangat parah, kemungkinan lainnya adalah tercetak berai karena ledakan Qi tajam tersebut. Wush! Air di tempat tersebut langsung meledak ke segala arah lalu menyapu apapun yang ada di sana. Untuk Gu Yuena dan Gu Yin, keduanya langsung terhempas ke tempat yang sangat jauh. Walaupun keduanya menggunakan Qi untuk tetap bertahan, di kedalaman air seperti itu, tekanan sangat besar sehingga kekuatan keduanya sangat dibatasi. Lagi pula, efek ledakan dari serangan tiga kultivator sekuat Han Chen dan kedua bawahannya sudah pasti sangat kuat. Han Chen yang berada di salah satu bangunan, menatap ke arah atas dengan seringai lebar di wajahnya. Ia sangat yakin bahwa Jieyan pasti akan tewas ketika menerima serangan sekuat itu tidak peduli sekuat apa tubuhnya. Bahkan anggota klan naga dengan tingkat kultivasi alam sage tahap ke-7 pasti akan langsung tewas. Sementara itu, Gu Yuena dan Gu Yin yang telah menyetabilkan tubuh mereka pun bergetar di tempat ketika menyaksikan air yang tampak mengamuk karena ledakan dari tiga serangan kuat. Akan lama untuk air tersebut tenang lalu menampilkan keadaan Jieyan yang terkena serangan. Suami, Gu Yin berteriak histeris dan langsung berenang dengan kecepatan penuhnya ke arah pusaran-pusaran air yang tampak terus mengamuk. Menatap itu, Gu Yuena langsung menangkap sepupunya untuk menahannya agar tidak pergi ke sana. Ia tahu bahwa pusaran-pusaran air itu sangat berbahaya saat ini karena menanggung Qi tajam belas serangan yang dilancarkan oleh Han Chen dan kedua bawahnya. Kakak, lepaskan aku, teriak Gu Yin sekuat tenaga saat mencoba melepaskan diri dari Gu Yuena. Tenanglah Yiner, apakah kau lupa dia memiliki teknik teleportasi? Gu Yuena langsung mencoba menenangkan sepupunya itu. Ia tidak terlalu yakin apakah Jieyan berhasil untuk melakukan teleportasi atau tidak karena Jieyan masih dalam posisi mempertahankan teknik sebelumnya yang mengunci humanoid hiu.
Gu Yin sedikit tenang dan langsung melacak ke arah pusaran-pusaran air yang tampak semakin mengamuk di kejauhan. Ia tidak dapat melacak keberadaan Jie Yan yang membuatnya sangat gugup. Tidak hanya itu, ia mencoba mencari ke banyak tempat apakah ia bisa melacak suaminya atau tidak tetapi tidak menemukan apa-apa yang membuatnya semakin khawatir. Sedangkan untuk Han Chen, ia saat ini membeku di tempat karena tentu mendengar teriakan histeris Gu Yin sebelumnya. Kalian berdua, apakah kalian mendengar apa teriakan Gu Yin sebelumnya? Apakah dia berteriak suami? Han Chen dengan wajah gelap menatap ke arah kedua bawahannya dan berharap bahwa apa yang ia dengar salah. Pangeran, Anda tidak salah mendengar karena aku juga mendengar hal yang sama. Salah satu bawahan Han Chen langsung berbicara sementara yang lainnya mengangguk kecil. Sebelum Han Chen berbicara lagi karena hendak meledak marah, tubuhnya menegang karena merasakan ancaman kematian sangat dekat. Han Chen langsung memiringkan kepalanya serta melapisi seluruh lehernya dengan ki yang sangat padat. Srak, sebuah pedang berwarna ungu keputihan pun melewati leher Han Chen. Serangan itu melukai sedikit lehernya sekitar 1 cm. Jika saja instingnya tidak kuat, ia pasti akan dipenggal seketika tahu ki-nya tidak cukup kuat, hasilnya adalah kematian juga. Kedua bawahan Han Chen juga terkejut dan langsung mengayunkan pedang mereka masing-masing ke arah serangan datang. Teleportasi. Zep, Jie Yan langsung menghilang seketika. Ia sebenarnya sangat terkejut dengan reaksi Han Chen karena bahkan masih bisa menghindar di saat-saat kritis. Sraing. Sraing. Kedua tebasan bawahan Han Chen hanya menyerang air tanpa mengenai target sama sekali. Sementara untuk Han Chen, keringat dingin langsung menetes di dahinya dan bercampur dengan air. Wajahnya sedikit pucat dan jantungnya berdetak sangat cepat. Baru kali ini ia merasakan perasaan seperti itu, perasaan sangat dekat dengan gerbang neraka. Jie Yan yang muncul di dekat Gu Yuena dan Gu Yin pun menatap ke arah Han Chen dan kedua rekannya dengan tatapan dingin. Ia merasakan punggungnya memiliki banyak luka sayatan walaupun itu tidak dalam. Di saat ledakan yang terjadi sebelumnya, banyak bilah-bilah yang meledak mencabik-cabik punggungnya. Tetapi luka seperti itu tidak akan mempengaruhi kekuatan tempurnya. Sementara itu, Gu Yuena yang melihat Jie Yan selamat pun menghela nafas lega, lah sangat takut Jie Yan tewas tepat di depan mata sepupunya. Jika itu terjadi, ia tidak tahu bagaimana keadaan mental sepupunya yang pasti akan hancur. Suami, Gu Yin berteriak keras dan langsung memeluk Jie Yan dengan sangat erat. Pelukannya sangat kuat seperti tidak mau melepaskan Jie Yan. Jika saja Jie Yan tidak memiliki kekuatan yang tinggi, bisa dipastikan tulang-tulangnya akan remuk karena Gu Yin memang memiliki fisik kuat setelah keduanya sering melakukan kultivasi ganda di sama lalu. Ki yang berasal dari garis darah naga hitam kehancuran terus-menerus memperbaharui tubuh Gu Yin hingga mencapai puncaknya. Yiner, dari mana kau tahu ini aku? Tanya Jie Yan heran saat ia memeluk gadis tidak masuk akal tersebut. Pertanyaan Jie Yan membuat Gu Yin sangat marah saat ini. Tetapi ia menyampingkannya karena amarahnya lebih kecil daripada kerinduannya. Sementara itu, Han Chen yang melihat itu pun tersadar dari rasa sakit di lehernya. Wajahnya sangat jelek saat ini karena melihat wanita idamannya memeluk seseorang dengan sangat erat. Han Chen bernafas dengan sangat cepat dan kasar. Ia menyentuh lehernya yang masih mengeluarkan darah dan ia pun menggertakkan giginya. Amarahnya meledak ke puncaknya. Bajingan ini, aku akan membunuhnya. Tidak ada ampun sama sekali. Han Chen berbicara dengan gigi terkatup. Kedua bawahan Han Chen juga mengeluarkan niat membunuh karena Jie Yan hampir membunuh Han Chen tepat di bawah hidung mereka. Tanpa ada yang berbicara satupun, ketiganya bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi dan muncul di dekat Jie Yan yang masih memeluk Gu Yin. Yiner, kita akan berbicara nanti. Saat ini kita harus menyelesaikan ketiganya, ucap Jie Yan. Gu Yin melepaskan pelukannya dan berbalik lalu menatap ke arah Han Chen dengan tatapan jijik. Niat membunuhnya merembes secara langsung karena Han Chen mencoba membunuh suaminya secara diam-diam. Bahkan Gu Yuena yang telah tiba di samping Jie Yan dan Gu Yin pun mengeluarkan niat membunuh. Ia sangat menyayangi sepupunya itu dan tidak ingin melihat dia mengalami kerusakan mental karena kehilangan Jie Yan. Tentu ia akan sangat membenci Han Chen karena mencoba merusak kebahagiaan sepupunya. Aku tidak menyangka bahwa suami Nona Gu Yin akan masih hidup. Ini sungguh kebetulan. Sebelumnya aku mendengar bahwa dia telah tewas ketika dimensi naga meledak. Tetapi, dengan begini, aku akan memenggalmu lalu membawamu kembali ke Kekaisaran Han sebagai hadiah untuk ayah.
Dia pasti akan senang ketika melihat cucu dari Lin Ming dan Lin Si tewas di tanganku. Han Chen menyeringai jahat. Walaupun Jie Yan memiliki kemampuan berpindah yang sangat unik, ia mampu menghindarinya sebelumnya sehingga ia yakin ia bisa mengalahkan Jie Yan. Dasar sampah menjijikkan, ucap Gu Yin dengan nada dingin. Sampah menjijikkan. Nona Gu Yin, setelah aku memenggalnya, sampah menjijikkan ini akan berada tepat di atasmu saat aku merayakan kemenangan membunuh suamimu. Balas Han Chen dengan seringai kejam di wajahnya. Saat ini, citra pangeran lembut pun langsung lenyap sepenuhnya diganti dengan ekspresi penjahat tingkat atas. Membunuhku. Jie Yan tersenyum kecil lalu mengarahkan pedang di tangannya ke arah Han Chen lalu melanjutkan, semua orang yang mengatakan itu akhirnya akan terbunuh di tanganku. Bab 60. Bentrokan melawan Han Chen. Kata-kata Jie Yan membuat wajah Han Chen semakin garang, sudah pasti itu akan menyulut amarahnya. Mengingat kembali teknik yang digunakan Jie Yan untuk berpindah tempat dengan mudahnya, ia tentu waspada. Tetapi, ketika melihat bekas luka di punggung Jie Yan sebelumnya, ia sangat yakin bahwa perbedaan kultivasi yang menyebabkan hal itu. Ia tidak akan ragu untuk bertarung dengan Jie Yan walaupun itu pertarungan 1 vs 1. Sungguh arogan. Jika begitu, matilah, teriak Han Chen saat ia melesat dengan kecepatan penuhnya ke arah Jie Yan. Yiner, Naer, hadapi kedua bawahan bangsat ini. Aku akan membunuhnya secara pribadi karena aku tahu bahwa aku juga diburu oleh Kekaisaran Han. Jie Yan memberi perintah dan tidak menunggu Gu Yin dan Gu Yuena menjawab dan langsung bergerak ke arah Han Chen juga. Gu Yuena dan Gu Yin tidak menolak sama sekali. Keduanya pun langsung bergerak ke arah kedua bawahan Han Chen. Walaupun kultivasi musuh lebih kuat satu tahap dari keduanya, mereka tentu tidak gentar karena memang sedari awal, kedua wanita itu memiliki kekuatan tempur yang mampu melawan tahapan lebih tinggi. Ketika Jie Yan tiba di depan Han Chen, ia pun langsung mengayunkan pedangnya sekuat tenaga, sama halnya bagi Han Chen yang mengeluarkan pedangnya juga. Terang, ketika kedua pedang bentrok di dalam air, petir merah kehitaman dan petir hitam keemasan pun meledak ke segala arah. Badai kuat langsung menyapu semua yang ada di dalam air tersebut. Tidak hanya sampai situ, air di tempat tersebut langsung tersapu, meledak ke segala arah yang membuat tempat tersebut menjadi kering sepenuhnya. Bahkan untuk dua bawahan Han Chen, Gu Yuena dan Gu Yin terkejut ketika bentrokan kekuatan penuh antara Jie Yan dan Han Chen akan berdampak sekuat itu. Mereka berempat langsung terhempas karena tidak bisa bertahan dari ledakan bentrokan. Dua tsunami raksasa langsung menerjang kedua arah yang berbeda. Gu Yuena dan Gu Yin yang menatap ini mengambil kesempatan. Keduanya langsung mendarat di permukaan tanah lalu meletakkan telapak tangan mereka di permukaan yang telah kering. Zaman es. Bush. Ke tempat dua arah yang berbeda, aura yang sangat dingin mematikan melesat dan langsung membekukan ombak yang membuat tempat tersebut menjadi kering sepenuhnya. Untuk membekukan air dalam jumlah yang besar, Gu Yin dan Gu Yuena tentu akan mampu karena keduanya memiliki kultivasi tingkat alam sage tahap kelima. Semula, karena mereka berdua di dalam air, tentu keduanya mencoba menahan kemampuan es mereka agar tidak mengenai diri sendiri. Gu Yuena dan Gu Yin yang baru saja melepaskan teknik kuat, menatap ke arah Jie Yan dan Han Chen yang masih saling mendorong pedang masing-masing ke arah musuh. Bahkan kedua bawahan Han Chen juga sama. Wajah keduanya terlihat sangat muram saat ini karena tidak menyangka bahwa Jie Yan akan memiliki Ki Raja, bahkan Ki Raja Jie Yan sungguh tidak masuk akal karena langsung menekan Ki Raja milik Han Chen. Krak, 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 tanah dalam radius yang cukup luas mengalami retakan, ini adalah efek yang ditimbulkan oleh Ki Raja milik Jie Yan. Han Chen yang sedang mencoba menekan Jie Yan memasang wajah yang sangat muram karena tidak menyangka bahwa Jie Yan akan memiliki Ki Raja selevel itu yang bahkan dapat mengakibatkan kerusakan fisik. Sebagai pemilik Ki Raja, ia tentu pernah mendengar tentang Ki Raja seperti itu walaupun hanya ada satu orang yang memilikinya. Dan saat ini, ada orang lainnya yang membuatnya sangat marah. Dari satu kali bentrokan saja, ia langsung menyadari bahwa jika kultivasinya setara dengan Jie Yan, maka ia akan dikalahkan secara langsung. Oleh karena itu, Han Chen dengan niat membunuh yang begitu besar bersumpah untuk membereskan Jie Yan di tempat itu juga agar tidak menjadi bencana di kemudian hari. Sesuai yang diharapkan dari peringkat 41 Master Bela Diri. Aku sudah menduga bahwa bajingan itu pasti memiliki Ki Raja. Ucap Gu Yuena sedikit jijik ketika menatap ke arah Han Chen. Walaupun dia memiliki Ki Raja, jadi apa? Suami pasti akan tetap menang.
Gu Yin selalu berpandangan optimis jika itu menyangkut Jie Yan. Gu Yuena hanya memutar bola matanya ke arah sepupunya dan ia hanya menggelengkan kepalanya karena akhirnya Gu Yin mulai berbicara lagi seperti biasa, tidak seperti sebelumnya yang selalu diam dan berwajah dingin. Hei, tidak disangka bahwa Pangeran Kekaisaran Han akan memiliki Ki Raja. Jie Yan mencemooh sedikit yang membuat Han Chen sangat marah. Tetapi, jika hanya selevel ini, masih tidak cukup. Lanjut Jie Yan saat mengerahkan Ki Raja yang lebih banyak. Duar, Ki Raja milik Han Chen langsung hancur dalam sekejap. Ia sangat terkejut karena tidak menyangka bahwa ketika Jie Yan menaikkan sedikit levelnya, Ki Raja miliknya akan langsung hancur. Dan di saat itu juga, Jie Yan mengambil kesempatan lalu mengayunkan tinju kirinya karena tangan kanannya saat ini sedang sibuk menekan pedang Han Chen. Ki berwarna ungu bercampur petir hitam kemerahan berkumpul di kepalan tangan kiri Jie Yan dan itu langsung ia ayunkan ke arah wajah Han Chen. Bam! Pukulan dahsyat pun langsung mengenai wajah Han Chen. Walaupun Han Chen tidak bereaksi, Ki-nya secara pasif melindunginya. Han Chen terpental sangat jauh dan langsung menabrak permukaan tanah. Bom! Tanah berguncang keras, efek dari pertarungan antara kultivator selevel tingkat alam sage tahap ke-7 memang sangat dahsyat. Jie Yan yang masih di udara tidak hanya diam. Ia pun langsung membuat kuda-kuda lalu mengayunkan pedangnya ke arah Han Chen. Seni rahasia, teleportasi bilah kekacauan. Sraing. Dari segala arah di udara, bilah-bilah yang sangat besar pun langsung melesat ke tempat Han Chen berada. Srak, srak, srak. Kedua bawahan Han Chen yang melihat itu pun sangat terkejut dan langsung terbang ke arah Han Chen sambil berteriak, "Pangeran!" Tetapi, ketika kedua bawahan Han Chen telah bergerak dalam jarak pendek, Gu Yuena dan Gu Yin pun langsung menghalangi keduanya. Kalian tidak akan bisa pergi. Kali ini Han Chen pasti akan tewas di sini, di tangan suamiku. Ucap Gu Yin dengan senyum jahat. Sialan, apa kalian ingin memprovokasi perang? Kalian harus tahu bahwa Pangeran Han Chen adalah putra mahkota. Teriak salah satu bawahan Han Chen sangat marah. Perang. Jika tidak ada yang keluar hidup-hidup dari tempat ini di antara kalian bertiga, tidak akan ada yang tahu siapa yang membunuh Han Chen. Ucap Gu Yuena dengan seringai lebar di wajahnya. Aura biru keputihan merembes dari tubuhnya. Ia telah bersiap-siap melakukan pertarungan menggunakan segenap kekuatannya untuk menjatuhkan salah satu bawahan Han Chen. Mendengar apa yang dikatakan oleh Gu Yuena, kedua bawahan Han Chen hanya bisa menelan kata-kata mereka. Dan keduanya sangat paham bahwa saat ini, mereka harus menyingkirkan Gu Yuena dan Gu Yin agar bisa membantu Han Chen. Bersambung.